Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 241, Sisi Koto. Bentuk pertama, ular yang membumbung tinggi, kabut. Xia Qingchen kemudian melakukan jurus kedua, menepuk dada Huang Zong, langkah kedua, langsung kerut. Berderak, Huang Zong terpaksa mundur beberapa langkah. Dia kaget, malu, dan marah. Apa-apaan, dialah yang seharusnya membimbing Xia Qingchen. Saat melihat Xia Qingchen mendekat, Huang Zong menunjukkan sikap ketiga dengan marah dan malu. Namun, dia benar-benar ditekan oleh Xia Qingchen saat dia melepaskannya. Langkah ketiga, menghirup awan dan menghembuskan kabut. Langkah keempat, sapu dunia. Berdebar, Huang Zong tidak bisa menahan langkah terakhir. Dia ditendang di bagian bawah tubuhnya dan jatuh ke tanah. Setelah dia selesai, Xia Qingchen berhenti dan dengan tenang berkata, "Apa yang ingin kamu berikan padaku?" Mata penonton melebar. Keduanya mengeksekusi teknik bela diri yang sama, tetapi ketika Xia Qingchen mengeksekusinya, itu hanya berada di puncak kesempurnaan, mencapai tingkat leluhur. Di sisi lain, Huang Zong tampak seperti seorang pemula. Mungkinkah Xia Qingchen pernah mengolahnya sebelumnya? Kalau tidak, bagaimana itu bisa lebih mendalam daripada pemilik asli teknik bela diri? Huang Zong bangkit dengan ekspresi jelek dan berkata dengan suara rendah, "Dari mana kamu diam-diam mempelajarinya?" Ekspresi Xia Qingchen tenang, tanya semua orang. Siapa yang tampaknya menjadi sarjana rahasia? Petik 2. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Huang Zong lah yang diam-diam belajar dari Xia Qingchen, bukan? Tapi kamu, Huang Zong tidak dapat memahami bagaimana Xia Qingchen berhasil mengembangkan teknik bela diri uniknya hingga mencapai kesempurnaan seperti itu. Xia Qingchen memotongnya, bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Dia berbicara dengan tenang. Aku sudah mengingat semuanya. Ingat semuanya. Semua orang tertegun sejenak sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka semua terkejut. Mungkinkah Xia Qingchen segera mengembangkannya ke tingkat yang begitu mendalam hanya dengan melihat informasi orang lain dan pengenalan teknik bela diri? Hanya hantu yang percaya itu. Tentu saja Huang Zong menolak untuk mempercayainya. Bahkan seorang anak ajaib yang luar biasa pun tidak bisa mempelajari teknik bertarung orang lain dengan segera. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya, ranah jenius. Orang biasa-biasa saja tidak akan mengerti. Mata Huang Zong menyipit saat dia dipermalukan. Tapi dia benar-benar tidak bisa membantahnya. Bakat Xia Qingchen memang di atas bakatnya. Adik laki-laki, bisakah kamu melihat informasi yang aku peroleh dan mengajariku beberapa teknik seni bela diri? Mata wanita muda dengan air mata cinabar itu menoleh. Dia membawa materi yang ingin dia pelajari dan meminta bantuan Xia Qingchen. Tentu saja, Xia Qingchen mengangguk gembira. Tentu. Dia tentu saja tidak akan menolaknya. Dia membalik-balik informasi di tempat dan mengingat semua informasi tentang hubungan klan dan perekrutan utusan khusus. Akhirnya, dia melihat teknik pertarungannya. Sesaat kemudian, dia menutup file itu. Sudah selesai, perhatikan baik-baik. Xia Qingchen mundur beberapa langkah dan mendemonstrasikan teknik bela diri dalam informasi di tempat. Setelah demonstrasi, di bawah panggung, pemilik asli informasi tersebut memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Ini adalah keterampilan bela diri yang diajarkan guruku secara pribadi, tapi bahkan guruku tidak bisa mengalahkanmu. Kali ini, semua orang sangat terkejut. Hanya dengan melihatnya sekali, dia mampu mengembangkan teknik bertarung orang lain hingga mencapai titik kesempurnaan. Bakat macam apa ini? Dia benar-benar jenius. Adik laki-laki, tolong bantu aku juga. Bisakah kamu membantuku melihatnya? Xia Qingchen menyetujui semuanya. Dia mencatat informasi di tangan mereka dan membimbing mereka dalam berkultivasi. Saat malam tiba, dengan bantuan Xia Qingchen, semua pemain pengganti berhasil mempelajari sebagian besar keterampilan bela diri para murid tersebut. Pandangan Huang Zong terhadap Xia Qingchen akhirnya mengalami perubahan total. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Istana Surgawi Seni Bela Diri sebenarnya bersedia membiarkan keajaiban seperti itu menjadi penggantinya. Kakak senior, maafkan aku atas kata-kata kasarku tadi. Huang Zong akhirnya menurunkan pendiriannya. Itu karena Xia Qingchen bukanlah murid biasa. Dia benar-benar jenius. Ini masalah kecil, Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Dia telah memperoleh informasi dari beberapa murid tingkat rendah yang telah memasuki sekte melalui koneksi. Langkah selanjutnya adalah mengamati standar para murid yang berkuasa itu.
Saya ingin mengenal salah satu dari 10 tokoh teratas di paviliun. Jika tidak terjadi apa-apa, 10 orang ini akan menjadi target perekrutan ini. Tentu, Huang Zong tersenyum. Teman-teman, siapkan jamuan makan baru dan temukan Yan Ge dan Yu Jian untuk menghidupkan suasana. Huang Zong melambaikan tangannya dan segera memerintahkan para pelayan menyiapkan jamuan makan baru. Tidak lama kemudian, hidangan dan anggur sudah disiapkan. 12 murid dari berbagai usia dipanggil. Yang lebih muda berusia sekitar 18 tahun, dan yang lebih tua berusia 25 atau 26 tahun. Salah satunya adalah seorang gadis muda berwajah oval. Dia mengenakan pakaian berwarna-warni dan memiliki wajah yang cantik, seperti burung bangau yang berdiri di antara sekawanan ayam. Hehe, izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda, kakak senior. Keduanya adalah pendatang baru peringkat pertama dan kedua, Yan Ge dan Yu Jian. 10 lainnya adalah 10 murid teratas. Huang Zong memperkenalkan. Yan Ge, menarilah untuk kakak laki-lakimu. Yu Jian, menarilah dengan pedangmu dari samping. Katanya kepada ke-12 orang itu. Dan kalian bersepuluh, tunjukkan teknik bela diri kalian kepadaku. Anda harus memastikan kakak senior kami puas. Ke-12 dari mereka jauh lebih kuat dari Huang Zong dalam hal budidaya dan bakat. Namun, dia diperintah oleh Huang Zong. Tidak ada martabat untuk dibicarakan. Setelah dia selesai membaca, kilatan dingin muncul di mata Xia Qingchen. Dia memperhatikan dengan tenang. Adapun kekuatan 10 murid teratas, Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dalam diam. Mereka terlalu lemah. Itu bukanlah sikap yang seharusnya dimiliki oleh 10 elit teratas di suatu cabang. Melihat Xia Qingchen sedang duduk di jamuan makan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, Huang Zong salah mengira bahwa Xia Qingchen tidak tertarik. Dia kemudian berteriak pada wanita muda cantik itu, Yan Ge, bersulanglah untuk kakak senior. Yan Ge berhenti menari. Dia memegang secangkir anggur di tangannya dan datang ke hadapan Xia Qingchen. Wajah cantiknya tanpa ekspresi. Tidak ada senyuman sama sekali. Kakak senior, silakan minum. Yan Ge menyerahkan gelas anggur itu. Xia Qingchen mengangguk dan mengambilnya. Namun, dia meletakkannya kembali di atas meja dan tidak meminumnya. Dia tidak bisa dan tidak bisa meminum anggur ini. Saat melihat ini, Huang Zong tersenyum di dalam hatinya. Dia mendorong Yan Ge ke pelukan Xia Qingchen dan tersenyum jahat. Kamu harus menggunakan mulutmu untuk bersulang untuk kakak senior. Mendengar ini, Yang Qianyun, Zhang Fuguo, Bai Yun San, dan murid lainnya tertawa tanpa menahan diri. Wanita dengan air mata cinabar dan 10 lainnya memiliki perasaan yang rumit. Seberapa baik perlakuan mereka di cabang masing-masing dibandingkan dengan Yan Ge. Yan Ge menerkam pelukan Xia Qingchen, ingin bangun dengan panik. Namun, di bawah tatapan peringatan Huang Zong, dia masih dengan patuh duduk di pelukannya. Dia mengangkat gelasnya dan menyesapnya, seolah dia akan memberi makan anggur dengan mulutnya. Alis Xia Qingchen berkerut, dan dia hendak mendorongnya keluar. Yan Ge tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan anggur di mulutnya ke arah Xia Qingchen. Jika itu orang biasa, dia mungkin akan disemprotkan ke wajahnya. Xia Qingchen dengan lembut mengedarkan tubuh asalnya yang tidak bisa dihancurkan. 3 inci dari permukaan tubuhnya, aliran qi muncul, menghalangi anggur. Melihat serangannya gagal, Yan Ge melompat dari pelukan Xia Qingchen dan menamparnya. Wajah cantiknya dipenuhi kebencian. Sayangnya, Xia Qingchen bahkan tidak beranjak dari tempat aslinya. Dia mengangkat telapak tangannya dan meraih pergelangan tangan pria itu. Apakah kamu tidak merasa bersalah karena telah melayani harimau? Yan Ge tidak bisa melawan dan menyerah. Sebaliknya, dia memarahinya dengan keras. Kamu sama dengan kami. Kalian semua adalah murid tingkat rendah yang telah diintimidasi oleh cabang. Mengapa pada akhirnya Anda harus menjadi pengganti mereka dan menindas kami yang berada dalam situasi yang sama dengan Anda? Petik 2. Wanita dengan air mata cinabar dan yang lainnya terdiam, hanya mendengarkan suaranya yang menangis sambil mengeluh dengan suara serak. Bab 242 sangat mudah. Saya datang ke paviliun cermin pencarian dengan ambisi untuk menekuni seni bela diri, hanya untuk menemukan bahwa ini bukanlah tanah suci seni bela diri, tetapi tempat yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang mereka. Berapa banyak kakak laki-laki berbakat yang tidak tahan diperlakukan seperti sapi dan kuda oleh sekelompok orang yang bodoh dan tidak kompeten. Mereka meninggalkan paviliun dengan marah. Air mata Yan Ge jatuh seperti hujan,
hampir setengah dari 100 murid berprestasi telah keluar dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Hari ini, Yan Ge akhirnya mengungkapkan amarah yang telah lama terpendam di dalam hatinya. Dia melampiaskannya di depan semua murid dari berbagai cabang. Meskipun dia tahu itu tidak ada gunanya. Hubungan antar klan di pavilion sudah mengakar kuat dan tidak dapat diubah. Kamu tidak ingin tinggal. Huang Zong tidak peduli apakah dia tinggal atau pergi, dan dia tidak peduli jika dia mengungkapkan cerita di dalam pavilion cermin yang bertanya. Apakah menurutmu pavilion cermin bertanya bisa datang dan pergi sesukamu? Dia berdiri, meraih bahu Yan Ge, dan berkata dengan dingin, saya tidak berencana untuk terlibat dengan Anda karena Anda adalah orang pertama di antara pendatang baru. Tapi sejak kamu pergi, kamu harus meninggalkan sesuatu untuk membalas kebaikan pavilion cermin yang bertanya karena telah mengasuhmu. Senyuman jahat muncul di bibirnya. Seseorang, bawa dia ke kamar. Huang Zong menoleh ke arah Xia Qingchen dan tersenyum. Kakak senior, kamu bisa mengambil hadiah pertama. Kami, saudara-saudara, akan berbaris di belakang. Semua orang di ruangan itu tertawa jahat sambil menggosok tinju mereka. Jelas sekali bahwa ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Jauhkan telapak tanganmu. Xia Qingchen menariknya dengan ringan, menarik Yan Ge ke sisinya. Huang Zong melonggarkan cengkeramannya dan tidak peduli. Belum terlambat baginya untuk menikmatinya setelah Xia Qingchen pergi. Kamu, Yan Ge memelototi Xia Qingchen dengan air mata berlinang, jangan pernah berpikir untuk menyentuhku. Xia Qingchen menatap matanya dan dengan tenang berkata, aku akan membuatmu puas. Mendengar ini, Huang Zong dan yang lainnya saling memandang dengan jijik. Kakak senior ini memang sesama Daois. Saat ini, pria parubaya berhidung bengkok itu bergegas mendekat lagi dan berkata dengan cemberut, aku sudah bilang padamu untuk mencatat informasi, kenapa kamu masih minum? Huang Zong terkekeh dan berkata dengan ekspresi santai, jangan khawatir, karena semuanya aman maka kita merayakannya. Di mana keterampilan bela dirinya? Bagaimana tiruanmu? Pria parubaya berhidung bengkok bertanya dengan prihatin. Huang Zong dan yang lainnya masih tersenyum, tidak merasa gugup sama sekali. Pria parubaya berhidung bengkok itu mengerutkan kening, lebih serius. Utusan khusus akan segera tiba, dan dia mungkin secara acak memeriksa budidaya beberapa orang. Jika dia menyerahkan diri, kita akan mendapat masalah besar. Diakon, lihat apa ini. Wanita dengan air mata cinabar berdiri dan berkata. Dia menunjukkan keterampilan bela diri dari murid yang ingin dia gantikan. Mata pria parubaya berhidung bengkok berbinar saat dia melihatnya. Dia berkata dengan terkejut, dia mencapai level yang Qianyun hanya dalam setengah hari. Sulit dipercaya. Hehe, semuanya, tunjukkan Diaken. Huang Zong tertawa. Oleh karena itu, para pemain pengganti menampilkan teknik bela diri yang telah mereka pelajari satu persatu. Masing-masing dari mereka telah belajar banyak, dan beberapa dari mereka bahkan telah berkultivasi lebih baik daripada pemilik aslinya. Kamu benar-benar mengejutkanku. Hahaha, dengan cara ini, tidak peduli seberapa tajam mata utusan itu, dia tidak akan dapat menemukan masalah apapun. Kelompok murid yang digantikan merasa paling nyaman. Kamu benar, Huang Zong tertawa, tidak apa-apa jika utusan khusus tidak datang. Jika ya, kami akan memainkannya dalam lingkaran. Hehe, sejak saya datang ke Istana Surgawi Seni Bela Diri, saya sudah lama tidak melihat pertunjukan monyet. Semua orang tersenyum. Mereka sudah bisa membayangkan bagaimana utusan yang sedang memeriksa murid-murid dengan wajah serius itu akan dibodohi seperti orang bodoh. Yan Ge menertawakan dirinya sendiri. Dia sudah bisa membayangkan rasa malu utusan khusus itu ketika dia ditipu. Utusan khusus tidak akan mengetahui situasi sebenarnya dari pavilion cermin bertanya. Ekspresi pria parubaya berhidung bengkok juga menjadi rileks. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi. Saya akan membawa Anda menemui Master Pavilion. Melihat penampilan bagusmu, dia akhirnya bisa menenangkan hatinya. Sejak Master Pavilion kembali dengan tergesa-gesa 3 hari yang lalu, dia hidup dalam ketakutan setiap hari. Dia takut utusan khusus itu akan mengetahui sesuatu dan menghukumnya. Masalah terbesar dari Pavilion Pencari Cermin adalah kelompok murid yang masuk melalui koneksi. Sekarang setelah masalah itu terselesaikan dengan sempurna, dia akhirnya bisa menghilangkan kekhawatiran di hatinya. Sebelum mereka berangkat, Xia Qingchen mengangkat tangannya dan menepuk bahu Yan Ge, menyegel meridian bela dirinya, membuatnya tidak mungkin menggunakan kekuatan batinnya. Awasi dia,
Jangan biarkan dia kabur, dan jangan biarkan dia bunuh diri. Xia Qingchen memberi isyarat kepada beberapa pelayan. Mata Yan Geqian dipenuhi dengan kebencian yang mendalam saat dia mengutuk. Kalian adalah sekelompok binatang. Huang Zong dan yang lainnya tertawa sebagai tanggapan. Sekelompok orang datang ke aula Master Pavilion di bagian terdalam. Di aula, Master Pavilion Chen sedang melukis. Namun karena kegelisahannya, ia sering berhenti menulis. Tuan Pavilion, saya sudah membawa pengganti saya. Pria parubaya berhidung bengkok masuk sambil tersenyum. Master Pavilion Chen meletakkan kuasnya dan menoleh untuk melihat sekelompok pria dan wanita muda di luar aula. Karena adanya lampu belakang, dia hanya bisa melihat pemandangan umum, tapi tidak bisa melihat wajahnya. Oh, apakah mereka memahami dengan baik situasi orang yang ingin mereka gantikan? Kata Master Pavilion Chen dengan cemas. Pria parubaya dengan hidung bengkok itu terkekeh. Kumpulan pemain pengganti ini adalah satu dari 1000 talenta. Hanya dalam setengah hari, mereka telah mempelajari sebagian besar teknik seni bela diri dari orang-orang yang tidak berguna itu. Ah, benarkah? Biarkan mereka masuk satu persatu untuk berdemonstrasi. Di bawah pengaturan pria parubaya berhidung bengkok, gadis dengan air mata cinabar menjadi yang pertama. Setelah menyaksikan demonstrasinya, Master Pavilion Chen sangat terkejut. Lalu yang kedua, ketiga, keempat. Tidak ada demonstrasi mereka yang lebih buruk dari demonstrasi pemilik aslinya, dan beberapa bahkan lebih baik. Mengapa mereka semua begitu kuat? Master Pavilion Chen bertanya dengan heran. Dia tahu betul betapa sulitnya mempelajari keterampilan bela diri orang lain dalam waktu singkat. Satu atau dua dapat dipahami sebagai bakat luar biasa. Namun, terlalu aneh kalau semuanya sama. Namun, ini adalah hal yang bagus. Melihat demonstrasi mereka, Master Pavilion Chen mengusap hatinya dan menghela nafas lega. Dengan cara ini, semuanya menjadi sangat mudah. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekejaman utusan agung, jadi dia sangat khawatir. Semuanya baik-baik saja sekarang. Senyuman santai muncul di wajahnya, hehe, kalian semua sudah bekerja keras. Diakon Li, Anda masing-masing akan diberi hadiah kartu kristal tambahan. Mendengar ini, wanita dengan air mata cinabar dan yang lainnya sangat gembira. Seluruh aula dipenuhi dengan suasana bahagia dan santai. Diakon Li melihat kedua atau tiga orang di luar aula yang belum berdemonstrasi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, masuk, kalian semua bisa berdemonstrasi bersama. Petik 2. Dia tidak perlu mengamatinya satu per satu. Ketiganya bisa menghemat waktu bersama. Saat dia mengatakan itu, Diakon Li berbalik dan bertanya kepada Master Pavilion Chen, Master Pavilion, utusan khusus itu akan segera tiba. Aku ingin tahu seperti apa rupanya. Jika dia datang, kita bisa mengetahuinya terlebih dahulu agar tidak bertemu dengannya. Master Pavilion Chen terkekeh dan mengeluarkan lukisan setengah jadi di belakangnya. Orang di lukisan itu. Diakon Li mengambilnya dan melihatnya. Ada potret seorang pria muda di sana. Dia memiliki sosok yang tinggi dan fitur yang tampan. Meski lukisan itu belum selesai, dia masih bisa mengenalinya. Itu tidak benar, kenapa dia sangat mirip dengan pengganti kita? Diakon Li tercengang. Untuk minggu depan, semua update akan dilakukan pada pagi hari dan tidak akan diupdate pada malam hari. Mohon beritahu kami. Bab 243, Penindasan Berdarah Besi. Pengganti. Pengganti yang mana? Master Pavilion Chen mengerutkan kening. Yang di tengah. Diakon Li menunjuk orang di tengah-tengah tiga orang yang sedang memperagakan teknik seni bela diri mereka. Master Pavilion Chen menoleh, dan wajah serta postur pihak lain tercermin di matanya. Matanya juga terus menyipit. Pada akhirnya, ia menyusut menjadi jarum. Celepuk. Master Pavilion Chen segera berdiri. Tanpa diduga, kakinya menjadi lunak, dan dia berlutut di tanah sambil gemetar. Dia hanya berlutut di tanah dan merangkak. Dia datang ke hadapan Xia Qingchen dan bersujud, bawahanmu, Master Pavilion dari Pavilion Cermin bertanya, menyapa utusan khusus. Aula yang awalnya gembira tiba-tiba menjadi sunyi. Kelompok pengganti dan Diakon Li semuanya berhenti berbicara. Dia menatap Master Pavilion Chen tanpa berkedip dengan tatapan bingung dan bingung. Diakon Li adalah orang pertama yang bereaksi. Dia melirik potret di tangannya, lalu ke Xia Qingchen. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia berlutut. Melihat dua sosok penting seperti ini, kelompok pemain pengganti, serta Huang Zong dan yang lainnya di luar aula, semuanya berlutut dengan pikiran kosong. Pengganti yang mengajari mereka seni bela diri adalah utusannya.
Ya dewa, mungkinkah ini lebih absurd dan melamun? Dia pasti sedang bermimpi. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Hanya suara Xia Qingchen yang sedang berlatih teknik bela diri saja yang terdengar. Teknik tinju yang menembus udara dan suara ledakan yang mereka buat sepertinya menyentuh hati mereka. Hal itu menyebabkan hati mereka terus tenggelam, seolah-olah jatuh dari tebing. Udara hampir membeku. Dahi orang-orang yang berlutut di tanah dipenuhi keringat. Namun, mereka bahkan tidak berani menghapusnya. Mereka hanya bisa membiarkannya meluncur ke bawah pipi mereka dan jatuh ke tanah. Waktu sepertinya telah berhenti. Xia Qingchen hanya membutuhkan waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa untuk menyelesaikan serangkaian teknik bela diri. Namun, mereka merasa 1 tahun telah berlalu. Akhirnya, sambil menangis panjang, Xia Qingchen menyelesaikan pekerjaannya. Udara menjadi semakin beku, menyebabkan semua orang merasa tercekik. Jantung mereka berhenti berdetak saat ini. Ini karena saat yang menentukan nasib mereka telah tiba. Tuan Pavilion Chen, menurut Anda, apakah menurut Anda pengganti saya dapat menipu utusan khusus? Xia Qingchen menyelesaikan kultivasinya. Dia memandang dengan acuh tak acuh pada Master Pavilion Chen, yang sedang bersujud di kakinya. Tubuh pucat Master Pavilion Chen bergetar, dan dia hampir berteriak, "Tuan utusan khusus, tolong ampuni saya." Bawahan ini tahu kesalahannya. Wajah Huang Zhong dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka berlutut di tanah, tidak berani bergerak. Xia Qingchen memandang Master Pavilion Chen, lalu ke Diakon Li, lalu ke Huang Zhong dan yang lainnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan dirinya sendiri dan utusan khusus Zhou dari Istana Bela Diri Surgawi. Dia hanya bisa menghela nafas. Bendungan 1000 li runtuh karena sarang semut, dan runtuhnya sebuah bangunan dimulai dari akarnya. 10 cabang Sekte Nebula benar-benar busuk. Ketika utusan khusus dari salah satu cabang datang, mereka akan meminjam murid yang dapat diandalkan dari cabang lain untuk bertindak sebagai pengganti ular, serangga, tikus, dan semut tersebut, dan lolos begitu saja. Terlihat 10 cabang tersebut telah lama bersekongkol. Tampaknya ini merupakan cabang yang damai, tetapi kenyataannya adalah bahwa para murid yang tidak berjuang untuk kemajuan menikmati sumber daya sekte yang berkualitas tinggi melalui koneksi mereka. Para murid yang bekerja keras dan memiliki bakat luar biasa akan berjuang demi sumber daya yang sangat langka. Mereka yang memiliki ambisi tidak akan tinggal di Sekte Nebula. Dia tidak melihat lebih dari setengah dari 100 ahli teratas pergi. Mohon ampun, tuanku. Master Pavilion Chen menangis. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya, semakin lama aku membiarkan kalian semua tinggal, Sekte Nebula sebelumnya akan dimusnahkan. Saat dia berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan menggunakan kekuatan batinnya untuk berteriak. Utusan khusus Sekte Nebula ada di sini. Semua orang di cermin mencari. Pavilion, datang dan temui aku. Seketika, seluruh pulau menjadi gempar. Murid, manajemen, dan petinggi semuanya bergegas dan berlutut di depan utusan khusus. Di mana petugas penegak hukum? Mata dingin Xia Qingchen dipenuhi dengan rasa jijik. 3 pria parubaya membawa ratusan pria berbaju besi ke depan, kami memberi hormat kepada utusan khusus. Orang-orang berikut akan dibunuh di tempat. Xia Qingchen mengeluarkan 10 lembar kertas. Dia melemparkan semuanya ke udara dan kemudian menuliskan nama masing-masing dengan kecepatan yang sangat cepat. Kata-kata hitam putih jatuh satu per satu. Setiap bagian yang jatuh berarti sebuah kepala. Saat kerumunan melihat ke atas, banyak murid yang mengepalkan tangan mereka dengan penuh semangat. Huang Zhong, Yang Qianyun, Zhang Fuguo. Petik 2. Ini semua adalah murid sekte yang mengandalkan koneksi mereka untuk menimbun sumber daya sekte dan melakukan segala jenis kejahatan. Murid sejati mana yang tidak membenci mereka sampai habis. Namun, tidak ada yang berani menyentuhnya. Petugas penegak hukum ragu-ragu. Bukankah hukuman ini terlalu berat? Pemimpin petugas penegak hukum menerima sinyal mata rahasia Master Pavilion Chen dan memahami maksudnya. Selama mereka tidak mematuhinya, utusan khusus itu mungkin akan mempertimbangkan kembali. Tuan utusan khusus, ini akan menimbulkan aliran darah dan mempengaruhi hati rakyat. Dia berkata dengan ragu-ragu. Namun saat suaranya memudar, Xia Qingchen muncul di hadapannya seperti hantu. Gajah barbar berlari kencang di alam liar, ditambah dengan kekuatan batin yang menakutkan dari tingkat elemen kelima tahap konstelasi utama, menghancurkan jubah besi di tubuhnya dengan satu telapak tangan. Dia dikirim terbang mundur, memuntahkan darah. Dia jatuh ke tanah di tempat, hidup atau matinya tidak diketahui.
Mereka yang tidak taat akan menghadapi akibat seperti itu. Xia Qingchen berbicara dengan dingin dan tanpa perasaan. Bagian dalam paviliun berantakan. Jika dia tidak menggunakan metode berdarah besi, dia tidak akan bisa menekannya. Dua pemimpin penegak hukum yang tersisa merasakan hawa dingin di hati mereka. Bagaimana mereka berani ragu? Dia segera memerintahkan Vindis untuk memulai operasi. Tangkap orang-orang berikut dan bunuh mereka di tempat. Kedua petugas penegak hukum mengambil kertas itu di tanah, membandingkannya dengan nama, dan menangkap Huang Zhong dan orang lain yang juga berada di tengah kerumunan. Ketakutan Huang Zhong mencapai puncaknya saat dia berteriak, "Tuanku, kamu tidak bisa, aku tidak membuat kesalahan besar." Dia merasa tidak pantas mati. Xia Qingchen dengan tenang menatap ribuan murid di dalam dan di luar aula. "Jika kamu dapat menemukan 10 orang yang mau memohon padamu, aku akan mengampuni nyawamu." Namun, saat mereka melihat ke atas, mereka hanya bisa melihat kebencian. Bahkan jika mereka berhubungan dengan Huang Zhong, mereka akan bersembunyi sejauh mungkin saat ini. Beraninya mereka berbicara atas namanya. Tidak satu pun. Xia Qingchen mengamati area tersebut, menyeretnya keluar. Penggal kepalanya. Aparat penegak hukum segera mengambil tindakan, dan teriakan itu berhenti tiba-tiba. 10 kepala berguling-guling di tanah, darah menetes darinya. Adegan berdarah itu merupakan peringatan besar bagi semua orang yang hadir. Dia ingin memberi tahu mereka bahwa utusan khusus ini tidak hanya sekedar basa-basi. Sebaliknya, dia bertekad untuk mencuci paviliun dengan darah. Mereka yang memasuki cermin mencari paviliun dengan koneksi mereka akan dikeluarkan dari paviliun dalam waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan secangkir teh. Kalau tidak, kepalamu akan jatuh ke tanah. Di tengah kerumunan, banyak murid yang mundur dari kerumunan karena ketakutan, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Semua orang di bawah ini harus diberhentikan dan diselidiki. Wakil Kepala Paviliun Huang Haige, Diakon Huang Wentian, Ketua Balai Huang Yun. Klan Zhao, Zhao Tianlin, Zhao Fei. Klan Li. Wanita dengan air mata cinabar itu merasakan hawa dingin di hatinya. Dia akhirnya mengerti mengapa Xia Qingchen berbaik hati membimbing mereka belajar seni bela diri. Itu karena dia mengambil kesempatan untuk mengingat klan yang menggantikan muridnya. Dia siap untuk mencabut klan yang sudah mengakar kuat. Adapun kalian, Xia Qingchen menoleh ke wanita itu dengan air mata cinabar. Wanita dengan air mata cinabar dan yang lainnya segera berlutut di tanah dan memohon ampun, semuanya gemetar ketakutan. Membantu kejahatan untuk melakukan kejahatan, membantu macan untuk melakukan kejahatan. 1000 cambuk untuk kalian masing-masing sebagai peringatan bagi yang lain. Wanita dengan air mata cinabar dan yang lainnya menghela nafas lega. 1000 cambuk biasanya dianggap sebagai hukuman yang berat, tetapi dibandingkan dengan hukuman saat ini, itu hanyalah sebuah belas kasihan tambahan. Adapun kamu, Xia Qingchen memandang Master Paviliun Chen, tatapannya dingin, ketika kami berada di pangkat-pangkat seorang kuda besi, saya berkata bahwa kami akan menunggu dan melihat. Tapi kamu sangat mengecewakan. Cabang sebesar itu dikelola oleh Master Paviliun Chen sampai berantakan. Bab 244, dengan anak. Mulai sekarang, posisimu sebagai Master Paviliun akan dicopot. Anda akan kembali ke puncak Cloud Lord untuk dihukum. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Sebagai utusan, dia hanya bisa mengeksekusi orang di bawah Master Paviliun. Sedangkan untuk Master Paviliun, Dewa Awan Agung harus menanganinya secara pribadi. Terima kasih atas rahmatmu, utusan. Master Paviliun Chen dengan getir meninggalkan cermin mencari paviliun dalam kesedihan dan kembali ke sekte untuk dihukum. Pada akhirnya, Xia Qingchen melihat kerumunan di luar aula. Di mana Yan Ge? Dari kerumunan, seorang gadis muda yang sangat cantik dengan gaun warna-warni keluar, gemetar. Dia menurunkan tangannya, tidak berani menatap mata Xia Qingchen. Dia segera berlutut. Murid memberi hormat kepada utusan khusus. Utusan khusus, tolong hukum saya. Dia menggigit bibir merahnya, hatinya kacau. Saat jamuan makan tadi, dia tidak hanya meludahkan anggur ke utusan khusus, tapi dia juga memarahinya berulang kali. Dengan kekejaman utusan ini, dia takut kepalanya akan jatuh ke tanah. Xia Qingchen berjalan mendekat dan meletakkan jarinya di bahunya, melepaskan segel pada meridian bela dirinya. Apakah kamu puas dengan hasil ini? Dia mengatakan bahwa dia akan memuaskan Yan Ge. Astaga, aku puas. Yan Ge tergagap. Dia tidak mengerti maksud Xia Qingchen. Kalau begitu tolong tetap di sini, oke. Xia Qingchen tersenyum.
Yan Ge merasa sangat tersanjung. Xia Qingchen tidak hanya tidak menyalahkannya karena tidak sopan, dia bahkan dengan tulus meminta murid baru seperti dia untuk tinggal. Dia tersentuh dan dikagumi. Aku bersedia tinggal dan mengikrarkan kesetiaanku pada paviliun pencari cermin. Yan Ge bersujud. Busur ini hanya demi keanggunan Xia Qingchen, demi keanggunan Xia Qingchen, dan demi kebenaran Xia Qingchen. Xia Qingchen mengangkat pandangannya dan melihat keluar aula. Dia kemudian berbicara dengan suara keras, mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak akan lagi membiarkan mutiara terang itu tertutup debu. Aku tidak akan lagi membiarkan kebencian pelabuhan favorit surga. Saya tidak akan lagi membiarkan orang berbakat menyesal. Siapapun yang menindas murid-murid luar biasa dan menghancurkan fondasi Sekte Nebula akan dibunuh. Maaf. Suaranya begitu keras hingga mencapai setiap sudut cermin mencari paviliun, menggetarkan hati semua orang. Utusan itu bijaksana. Petik 2. Sebagai tanggapan, ia disambut oleh ribuan suara ucapan terima kasih. Tanggal 12 bulan 10 tahun ke-19. Xia Qingchen datang ke cermin mencari paviliun dan mengeksekusi 10 murid yang telah melakukan kejahatan, serta lebih dari 100 petinggi. Dia kemudian melepaskan posisi Master Paviliun dan merayakan dunia. Dengan pemikiran ini, itu akan dicatat dalam sejarah selamanya. Pada waktu itu, di dataran datar, ratusan kuda berlari kencang, seperti gemuruh guntur yang teredam, menimbulkan debu yang mengejutkan. Di atas kuda terdepan duduk seorang utusan khusus dari Sekte Tebing Pedang. Basis budidayanya berada di tingkat pusaran ke-6 dari tahap konstelasi utama. Di belakangnya ada lebih dari 100 pria dan wanita muda. Pria dan wanita muda itu berasal dari 10 cabang besar Sekte Tebing Pedang. Itu adalah angkatan paling menonjol dalam 2 tahun terakhir. Karena penampilannya yang luar biasa, ia diterima sebagai murid resmi Sekte Tebing Pedang dan dibawa kembali ke Sekte Tebing Pedang oleh utusan khusus. Hari ini, mereka melewati wilayah yang diperintah oleh Paviliun Cermin bertanya. Di antara ratusan orang, ada seorang pria muda dengan ekspresi bangga. Dia melihat ke arah Paviliun Cermin yang bertanya, ekspresinya dipenuhi kebencian. Bai Jing, kamu meninggalkanku saat itu dan memilih Xia Qingchen. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Jika Xia Qingchen ada di sini, dia pasti bisa mengenalinya. Pemuda di depannya adalah Zheng Lan, yang telah bergabung dengan Paviliun Pedang Kuali di Gua Abadi. Setelah itu, Bai Jing menerobos masuk dan menghentikan Xia Qingchen memasuki Paviliun Pedang Kuali tepat pada waktunya, membawanya kembali ke Sekte Nebula. Bai Jing menolak permintaan Zheng Lan untuk bergabung dengan Sekte Nebula. Sekarang, kamu tidak lagi sama seperti dulu. Siapa tahu, Xia Qingchen mungkin masih bisa maju. Utusan dari Sekte Tebing Pedang tersenyum. Dia telah mendengar tentang masa lalu Zheng Lan dan merasa bahwa dia tidak layak. Dia adalah orang yang luar biasa, tapi Bai Jing dari Sekte Nebula telah meninggalkannya. Utusan khusus, bolehkah saya pergi ke Paviliun Cermin bertanya. Zheng Lan menyarankan. Mengapa? Utusan itu ragu-ragu. Zheng Lan adalah yang paling menonjol di antara 100 murid. Utusan itu tidak bisa mengabaikan permintaannya. Saya mendengar utusan khusus dari Sekte Nebula sedang mengunjungi paviliun, kata Zheng Lan sambil mengepalkan tinjunya. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menantang para ahli paviliun yang mencari cermin. Saya ingin menggunakan kekuatan saya yang tak terkalahkan untuk meminta utusan khusus memberitahu Bai Jing. Anda salah menilai. Selama setengah tahun terakhir, Zheng Lan tidak bisa tidak memikirkan tatapan menghina Bai Jing. Justru karena itulah dia berjuang sampai sekarang. Baiklah, utusan khusus itu mengangguk setelah berpikir beberapa lama. Bagaimanapun, itu sedang dalam perjalanan, jadi bukan hal yang buruk untuk tinggal sebentar. Utusan itu memandang ke arah Zheng Lan dan terkekeh pada dirinya sendiri, ujung pedang ditempa dengan sendirinya. Tanpa penghinaan Bai Jing, bagaimana Zheng Lan bisa setajam dia sekarang? Dia tidak bisa menahan tawanya, panjang anginnya 30.000 mil, dan kudanya menginjak angin dan awan. Hahaha, ayo pergi. Pedangnya diarahkan ke cermin mencari paviliun. Orang-orang di belakangnya bersorak dan memacu kudanya ke depan. Pada waktu itu, Paviliun Cermin Wen, Xia Qingchen duduk sendirian di singgasana Master Paviliun. 2 jam berlalu, semuanya sudah beres. Dia perlahan membuka matanya. Pemimpin penegak hukum mengangguk, semua penjahat yang dicari telah tiba. Kami tinggal menunggu penyelidikan. Namun, ada seorang murid yang mencoba membodohi kita, tapi dia tetap menolak untuk pergi, katanya ragu-ragu.
Huang Zong dan yang lainnya mendarat di tanah, dan masih ada murid yang kurang memenuhi syarat yang mengira mereka beruntung dan menolak untuk pergi. Bunuh saja dia, tidak perlu melapor padaku. Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Dia telah menegaskan bahwa dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Tapi, dia mengaku sedang mengandung anakmu. Pemimpin penegak hukum memandang kerumunan di sekitarnya dengan hati-hati. Puff, Xia Qingchen kebetulan sedang menyesap teh harum. Ketika dia mendengar ini, dia memuntahkan tehnya. Anaknya, dia bahkan belum pernah menyentuh seorang wanita, jadi bagaimana dia bisa punya anak? Tuanku, dia benar-benar mengatakan itu, dan dia bahkan mempermasalahkannya. Pemimpin penjaga berkata tanpa daya. Masih berteriak, bawa dia ke sini. Xia Qingchen mengerutkan kening. Dia sangat marah. Murid mana yang berani membuat rumor seperti itu? Tak lama kemudian, dua murid menekan seorang gadis yang sedang 8 bulan. Saat melihatnya, Xia Qingchen sedikit terkejut. Gadis muda itu tidak lain adalah adik perempuan Zhang Ziyue, Zhang Lianxing. Dia sebenarnya mengejarnya sampai ke paviliun cermin bertanya. Suamiku, aku akhirnya menemukanmu. Dia melepaskan diri dari kedua murid itu dan berlari dengan cepat. Namun, saat ia berlari, perut bulatnya tiba-tiba mengempis. Sebuah panci besi jatuh dari dalam dan menghantam tanah dengan keras. Semua orang di aula tercengang. Wajah Zhang Lianxing tidak memerah, dan jantungnya tidak berdetak kencang. Dia melangkah maju dan berkata, "Ahem, suamiku, itu bukan poin utamanya. Aku benar-benar anakmu. Tolong percaya padaku. Saya tidak berbohong." Sudut bibir Xia Qingchen bergerak-gerak. Mempercayai Anda. Apakah dia dan orang-orang yang hadir terlihat bodoh? Pemimpin tim penegak hukum terbatuk. Kalian semua, mundur. Termasuk dirinya sendiri, mereka semua mundur dan bahkan menutup pintu dengan sangat bijaksana. Siapa suamimu? Jangan membuat keributan. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Zhang Lianxing tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia terkekeh dan berkata, "Jika tidak, Tuan tidak akan pernah melihatku lagi." Ada sedikit kecerdikan di matanya. Memang benar, dalam keadaan normal, Xia Qingchen tidak ingin melihatnya. Xia Qingchen mengamatinya. Zhang Lianxing sekarang seperti orang yang benar-benar berbeda dari saat pertama kali mereka bertemu. Mungkin karena kematian kakaknya, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sekarang setelah kesedihannya hilang, dia mengungkapkan sifatnya yang ceria dan lincah. Apa masalahnya? Xia Qingchen tanpa ekspresi saat dia bertanya. Zhang Lianxing tersenyum dan berjalan di belakang Xia Qingchen sambil memijat bahunya. Tentu saja saya di sini untuk menjadi tubuh spiritual luar angkasa Anda. Ekspresi Xia Qingchen berubah serius. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Aku tidak akan menerimamu. Menjadi tubuh spiritual luar angkasa milik orang lain berarti kehilangan semua kebebasan. Zhang Lianxing tidak peduli, jika kamu tidak menginginkanku, biarlah. Selama rahasia bahwa aku adalah tubuh roh luar angkasa terungkap, ada banyak orang yang menginginkanku. Xia Qingchen mengerutkan kening, kamu tidak mendengarkan kata-kataku, dia berbicara. Tubuh roh hampa tidak dapat diekspos karena konsekuensinya akan sangat serius. Bab 245, Pertarungan Zhenglan. Aku mendengarkan. Jika saya jatuh ke tangan orang lain, saya akan sangat menderita. Zhang Lianxing berkata, tidak peduli. Lalu kenapa kamu masih main-main? Xia Qingchen memarahi dengan lembut, kembali. Jadilah orang biasa seumur hidupmu. Zhang Lianxing menjadi serius dan berkata, jika saya tidak tahu bahwa saya memiliki tubuh spiritual luar angkasa, saya mungkin puas dengan status saya saat ini. Karena saya tahu, bagaimana saya bisa menjadi orang biasa selama sisa hidup saya. Jika kamu tidak menerimaku, aku akan mencari orang kuat lainnya. Bagaimanapun, saya akan memulai jalur perang. Xia Qingchen menghela nafas. Akankah seseorang yang mendambakan seni bela diri bersabar setelah mendapatkan jalan pintas menuju seni bela diri? Jawabannya sudah jelas. Saat dia memberitahu Zhang Lianxing tentang tipe tubuh wanita itu, dia telah membukakan pintu jalur seni bela diri untuknya. Mustahil untuk membujuknya untuk kembali. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan setelah menjadi tubuh spiritual luar angkasaku? Xia Qingchen bertanya dengan makna yang lebih dalam pada kata-katanya. Zhang Lianxing menatap Xia Qingchen dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya sedikit, kamu berbeda dari yang lain. Anda memiliki moralitas di dalam diri Anda. Akan sangat aman untuk menjadi tubuh spiritualmu yang kosong. Dan,
Dia tersenyum lembut dan menunjukkan ekspresi bersyukur. Saya bersedia menjadi tubuh spiritual luar angkasa Anda untuk menyelamatkan keluarga Zhang. Setelah mengatakan itu, Zhang Lianxing datang ke hadapan Xia Qingchen dan berlutut dengan satu kaki. Tuanku, tolong bawa saya masuk. Xia Qingchen merenung dalam waktu yang lama. Dia kemudian mengulurkan satu jari dan mengangkat dagunya. Sepasang mata menatap matanya, dalam dan kuat. Aku bisa menerimamu, tapi kamu harus memahami satu hal, sejak kamu menjadi tubuh halusku, tubuhmu, hatimu, dan semua yang kamu miliki, semuanya milikku. Xia Qingchen berbicara dengan serius. Hatimu tidak boleh mengkhianatiku. Tubuhmu tidak bisa jauh dariku. Semua bentuk kebebasan harus menuruti kemauanku. Apakah kamu yakin ingin menjadi tubuh spiritual luar angkasaku? Tubuh, hati, dan kebebasannya semuanya direnggut, dan dia seperti seorang budak. Aku bersedia. Mata Zhang Lianxing tegas, tekadnya jernih. Dia telah memusatkan perhatian pada Xia Qingchen. Baiklah. Xia Qingchen menarik napas dalam-dalam. Dia mengumpulkan kekuatan batinnya di ujung jarinya, menggambar banyak jejak tak terlihat di tubuhnya. Ini, Zhang Lianxing merasakan sakit yang menusuk. Aku hanya akan menganggapnya seperti menambahkan kunci ke tubuhmu. Hanya aku yang bisa membuka kunci ini. Xia Qingchen berbicara. Jika orang lain mendapatkanmu dan tidak bisa membuka kuncinya, mereka tidak akan bisa mengambil kekuatan di tubuhmu. Jadi maksudmu hanya kamu yang bisa masuk dan keluar dari tubuhku, dan tidak ada orang lain yang bisa. Zhang Lianxing sepertinya mengerti. Xia Qingchen tanpa sadar mengangguk. Kemudian, dia menyadari bahwa kata-kata Zhang Lianxing memiliki makna tersembunyi, dan dia berhenti. Seriuslah. Zhang Lianxing menutup mulutnya dan terkekeh, ekspresinya tidak wajar. Kamu menyentuh seluruh tubuhku, sulit bagiku untuk serius. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa pipinya sudah agak merah. Dia adalah gadis kecil yang belum berpengalaman, jadi wajar jika dia merasa malu ketika dipermainkan seperti ini. Xia Qingchen tenang dan tenang. Dia dengan sabar dan tenang menyelesaikan menggambar jimat itu. Zhang Lianxing menghela nafas lega, wajahnya sedikit merah saat dia bergumam, aku sudah menjadi milikmu, kamu tidak bisa meninggalkanku setelah kamu melakukannya. Mereka yang tidak mengetahui kebenaran akan berpikir bahwa Xia Qingchen mengetahuinya. Melakukan sesuatu padanya. Xia Qingchen marah sekaligus geli. Apakah dia yakin dia murah hati dan tidak mudah marah? Haruskah dia disebut pintar atau terlalu licik? Sambil menggelengkan kepalanya, Xia Qingchen berkata, ada dua sumber kekuatan untuk tubuh spiritual yang hampa. Salah satunya adalah saya akan menyuntikkan kelebihan kekuatan yang saya miliki dari kultivasi saya ke dalam tubuh Anda. Salah satunya adalah Anda sendiri yang mengolahnya. Di tempat itu, dia menuliskan teknik penanaman mental tingkat rendah yang dalam, bambu patah mimpi, yang cocok untuk dikembangkan oleh tubuh spiritual luar angkasa. Saya tidak memiliki kekuatan ekstra untuk saat ini, jadi Anda punya mengandalkan diri sendiri untuk mengembangkan teknik hati dan mengumpulkan kekuatan batin. Petik 2. Terima kasih, tuanku. Keterampilan bela diri ofensif, tipe apa yang ingin kamu latih? Mencuri keterampilan bela diri. Zhang Lianxing berkata tanpa ragu-ragu. Ganti ke yang lain. Xia Qingchen mengerutkan alisnya. Mengapa dia ingin mempelajari sesuatu seperti mencuri daripada mempelajari teknik bela diri yang baik? Sungguh keterampilan bela diri yang kuat untuk mencuri. Aku berkata, bisakah kamu menggantinya dengan yang lain? Itu adalah keterampilan bela diri yang sangat kuat untuk mencuri. Maksudku, keterampilan bela diri mencuri yang sangat, sangat kuat. Xia Qingchen mengepalkan tangannya. Sejak dia dilahirkan kembali, ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya. Di bawah tatapan mata Zhang Lianxing yang tersenyum, dia menuliskan keterampilan bela diri yang disebut seni pergeseran matahari yang mencuri langit. Itu adalah kelas menengah kelas hitam, dan jika dia berhasil mengolahnya, efeknya akan sangat mengesankan. Hehe, terima kasih, Tuan. Zhang Lianxing memegangnya di tangannya dan dengan penuh kasih membolak-baliknya. Di masa depan, jangan panggil aku dewa, panggil saja aku dengan namaku. Oh, suamiku, lebih serius. Baiklah, Lang Jun. Anda, tidak masalah, sialang. Xia Qingchen menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya yang berfluktuasi. Panggil aku sesukamu. Sekarang, saya akan membimbing Anda dalam pengembangan mental dan seni bela diri Anda. Zhang Lianxing membutuhkan seseorang untuk membimbingnya pada latihan pertamanya.
Apa yang membuat Xia Qingchen merasa sangat bersyukur adalah Zhang Lianxing secara alami cerdas, dan dia mampu menarik kesimpulan dari apa yang telah dia pelajari. Hanya dalam beberapa hari, dia dapat menggunakan metode penanaman mentalnya sendiri dan bahkan telah mempelajari sedikit teknik peralihan matahari yang mencuri langit. Saat ini, tubuhnya sudah memiliki kekuatan batin seorang ahli tahap konstelasi minor tingkat pancaran pertama. Selanjutnya, terserah kamu apakah kamu mau bekerja keras. Xia Qingchen berbicara, dia hanya bisa memberinya titik awal, tapi dia harus membangun tinggi badannya sendiri. Utusan khusus Tuan, para murid Paviliun Pedang Kuali telah datang untuk menantang Anda. Murid yang berpatroli itu segera melaporkan. Paviliun Pedang Kuali, Xia Qingchen memiliki kesan samar padanya. Dia sepertinya hampir memasuki Paviliun Pedang Kuali saat itu. Untungnya, Bai Jing tiba tepat waktu. Tuanku, haruskah kita menerima tantangan ini? Murid itu berkata dengan rendah hati. Paviliun Cermin bertanya telah kehilangan lebih dari separuh murid elitnya, dan sisanya semuanya biasa-biasa saja. Meskipun ada talenta baru seperti Yan Ge dan Yu Jian, mereka belum membuat kemajuan signifikan sejak memasuki sekte karena kurangnya sumber daya. Ya, Xia Qingchen berbicara. Dia di sini untuk memilih murid yang berprestasi. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk mengamati bakat luar biasa dari Paviliun melalui perdebatan. Mengenai kurangnya kekuatan Paviliun Cermin yang mempertanyakan, akankah penolakan mereka untuk menerima tantangan mengubah fakta bahwa murid-murid mereka lemah. Menutup telinga untuk mencuri lonceng, seseorang hanya bisa menipu diri sendiri dan orang lain. Siapa mereka? Karena dia datang untuk menantang, dia seharusnya melaporkan namanya. Murid yang berpatroli mengeluarkan surat tantangan dan menyerahkannya. Xia Qingchen membukanya dan tatapannya tiba-tiba tertarik pada sebuah nama. Zheng Lan. Xia Qingchen tercengang. Tentu saja, dia tidak akan melupakan putra surga yang sombong dari pangkat seorang kuda besi, yang dibenci Bai Jing. Pada saat ini, Yan Ge, Yu Jian, dan murid lainnya datang setelah mengetahui bahwa murid Paviliun Pedang Kuali datang untuk menantang mereka. Saat dia memasuki aula, dia mendengar kata-kata itu. Ekspresi mereka rumit, terutama ekspresi Yan Ge. Tuan utusan khusus, Anda pernah mendengar nama orang ini di Sekte Nebula? Yan Ge bertanya. Zheng Lan. Xia Qingchen bertanya balik, apakah Zheng Lan sangat terkenal? Petik 1. Ekspresi Yan Ge rumit, sejujurnya, Zheng Lan dan saya sama-sama berasal dari pangkat seorang kuda besi. Ketika Paviliun Pencari Cermin sedang merekrut, saya yang pertama, dan dia yang kedua. Dia sudah menjadi talenta baru nomor 1 di Paviliun Pedang Kuali. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia menjadi calon murid Sekte Tebing Pedang. Biasanya, pendatang baru membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk mencapai standar Sekte Tebing Pedang. Zheng Lan baru menggunakannya selama setengah tahun, yang menimbulkan sensasi. Reputasinya begitu besar sehingga Paviliun lawan pun pernah mendengar tentangnya. Yang lebih ironis lagi adalah, Yan Ge, yang pernah menekannya, kini berada di tempat yang sama. Setelah banyak bicara, berapa tingkat kultivasinya saat ini? Xia Qingchen sedikit bingung. Apakah persyaratan masuk Sekte Tebing Pedang sangat tinggi? Bab 246, apakah wajahmu sakit? Pusaran pertama dari tahap konstelasi utama. Hati Yan Ge terasa berat. Yu Jian dan murid baru lainnya merasakan sedikit tekanan. Dibandingkan dengan Zheng Lan, mereka tidak tahan. Hanya sedikit ini, Xia Qingchen tercengang. Dia mengira persyaratan masuk untuk Sekte Tebing Pedang akan sangat tinggi. Yan Ge, Yu Jian, dan yang lainnya menatap Xia Qingchen dengan heran. Setelah itu, senyuman pahit muncul di wajah mereka. Kecantikan Daren yang tak tertandingi tentu saja tidak mengetahui kesulitan rakyat kecil AS. Yan Ge merasa pahit di hatinya. Prestasi Zheng Lan mungkin tidak layak untuk disebutkan kepada Xia Qingchen. Bagi mereka, ini adalah kemajuan besar yang membuat mereka iri. Siapa yang tidak datang dari siapa-siapa? Saat itu, tingkat kultivasi saya bahkan tidak setinggi Zheng Lan. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Kata-katanya seperti guntur. Utusan khusus di depannya punya hubungan dengan Zheng Lan. Xia Qingchen tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia mengeluarkan 2 botol kecil air Vajra. Ini adalah obat rahasia yang dapat meningkatkan budidaya seseorang pada tahap konstelasi utama. Itu bisa meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang sebanyak 2 kali lipat. Yan Ge, Yu Jian, masing-masing 1 botol. Ambillah sekarang.
Mereka berdua menerimanya dengan bingung. Namun dia tetap mengikuti instruksinya dan langsung menerimanya. Akibatnya, meridian bela diri di tubuh mereka meluas dengan cepat, menyebabkan mereka kesakitan. Tuan utusan khusus, apa ini? Dahi Yan Ge dipenuhi butiran keringat halus saat dia menahan rasa sakit. Xia Qingchen melambaikan tangannya dan menutup pintu aula besar. Hanya sedikit yang tersisa. Rekor abadi yang melahap langit. Dia berteriak dalam hatinya dan mengumpulkan semua esensi Qi dari segala arah menjadi satu garis. Itu menyebabkan esensi Qi di aula meningkat 10 kali lipat. Serap esensi Qi segera. Petik 2. Keduanya melakukan apa yang diperintahkan dan segera mengedarkan budidayanya. Pada saat yang sama, Xia Qingchen juga membimbingnya dari samping, meningkatkan efisiensi penyerapan. Setengah hari kemudian, pada siang hari, aura di sekitar tubuh Yan Ge tiba-tiba bergetar, dan dia membuka matanya dengan gembira. Aku sudah menembus tahap konstelasi utama. Dia sudah berada di puncak tingkat lipatan ke-9 dari tahap konstelasi tengah. Saat ini, di bawah bimbingan pengobatan rahasia, esensi Qi yang kaya, dan Xia Qingchen, dia mampu melakukannya melalui 3 metode. Tentu saja, menerobos ke tahap konstelasi utama adalah hal yang biasa. Setelah 2 jam, Yu Jian juga terkejut. Kami tidak akan pernah melupakan rahmat Anda, utusan khusus. Yan Ge dan Yu Jian sangat hormat. Mereka tidak merasa metode Xia Qingchen tidak masuk akal. Di mata mereka, Sekte Nebula adalah tempat suci. Tidaklah aneh jika ada metode yang memungkinkan seseorang menembus tahap konstelasi utama. Kalian perlu memperluas wawasan kalian. Tidak ada yang luar biasa berada di tingkat pertama tahap konstelasi utama. Yan Ge dan Yu Jian sangat gembira, dan mereka mendapatkan pencerahan. Di mata mereka yang memiliki penglihatan tinggi, penyegelan tahap konstelasi utama yang mereka impikan hanyalah soal mengangkat tangan. Kami telah belajar. Lakukan saja apa yang kamu bisa nanti. Tidak perlu memaksakan diri. Xia Qingchen berbicara. Alun-alun cermin mencari paviliun. Utusan dari Sekte Tebing Pedang memimpin 100 orang ke alun-alun paviliun cermin bertanya. Di antara mereka, Zheng Lan dan murid lainnya dari paviliun pedang kuali berada di depan. Selalu ada gesekan terus-menerus antara paviliun cermin penyelidikan dan paviliun pedang kuali. Sekarang karena kesempatan itu sulit didapat, dia mungkin juga membiarkan murid-murid lain dari paviliun pedang kuali berpartisipasi dalam tantangan tersebut. Mereka bangga dan percaya diri. Itu membuat para murid paviliun yang mencari cermin merasa bermusuhan dan rendah diri. Apakah itu Zheng Lan, pendatang baru nomor 1 di paviliun pedang kuali? Petik 2. Saya kira demikian. Dia benar-benar mengikuti tantangan tersebut. Jadi dia adalah Zheng Lan. Saya akhirnya melihatnya secara langsung. Saat para murid dari paviliun cermin yang bertanya menunjuk, utusan khusus itu memandang matahari di langit. Setengah hari telah berlalu. Apakah paviliun belum memilih muridnya? Utusan itu bergumam. Mendengar ini, murid-murid di belakangnya tercengang. Saya khawatir paviliun cermin yang bertanya bahkan tidak dapat menemukan elit yang bisa bertarung, bukan? Petik 1. Dalam benak mereka, mereka melihat banyak murid mengabaikan tanggung jawab mereka karena takut pada Zheng Lan, tidak berani melawannya. Tolong tunjukkan belas kasihan nanti dan jangan biarkan mereka kalah telak. Kalau tidak, tantangan ini tidak bisa dilanjutkan, kata utusan khusus itu tanpa daya. Semuanya tertawa. Tawa mereka dipenuhi dengan penghinaan terhadap paviliun cermin yang bertanya-tanya. Benar-benar tidak ada seorang pun yang tersisa di paviliun Wenjing. Saya harap begitu, kata Zheng Lan dengan tenang. Saya harap paviliun masih memiliki 1 atau 2 lawan yang layak. Jika tidak ada orang yang melawannya, bagaimana dia bisa menunjukkan transformasinya? Bagaimana dia bisa membuat Beijing terkesan? Saat dia mengatakan itu, 10 pria dan wanita muda berjalan mendekat satu demi satu. Orang pertama yang dilihat Zheng Lan adalah Yan Ge. Zheng Lan mencibir saat melihatnya. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik dan rasa pencapaian. Yan Ge, bagaimana kabarmu? Zheng Lan dengan puas menyesuaikan kerah bajunya dan menyapanya dengan senyuman tipis. Lama tidak bertemu, kata Yan Ge tanpa ekspresi. Faktanya, Zheng Lan ingin melihat ekspresi rendah diri, keengganan, atau emosi kompleks lainnya di matanya. Namun, dia tidak melakukannya. Hehe, ku dengar kamu tidak mengalami kemajuan. Sayang sekali, dia jelas 1 level lebih tinggi dariku saat itu. Zheng Lan berkata dengan sinis. Namun,
Mata tenang Yan Ge dipenuhi keyakinan. Aku masih lebih tinggi darimu. Mendengar ini, Zheng Lan tertawa, begitu pula orang-orang di belakangnya. Mereka terus-menerus memperhatikan murid-murid paviliun cermin yang bertanya. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bagaimana keadaan Yan Ge selama 6 bulan terakhir? Dia tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya akan memiliki kesempatan untuk menembus tahap konstelasi utama dalam waktu sekitar 1 tahun lagi. Ah, benarkah? Mari kita bertengkar. Zheng Lan tidak sabar untuk memamerkan kekuatannya. Aku pasti akan bermain denganmu nanti, kata Yan Ge acuh tak acuh. Sekarang, mari kita sepakati metode perdebatannya. Zheng Lan kemudian memandang murid lainnya satu persatu dan berkata, maka kita akan menggunakan gaya bertarung berturut-turut. Kalau ada yang menang, kami akan terus berjuang sampai dia kalah. Saat mereka berbicara, Zheng Lan tiba-tiba menyadari wajah yang dikenalnya di antara 10 orang itu. Xia Qingchen. Dia sekilas mengenalinya dan yakin dia tidak akan salah. Ini karena dia dan Bai Jing telah muncul di benaknya berkali-kali. Mereka bahkan muncul dalam mimpinya. Sudah lama. Xia Qingchen tersenyum tipis. Sudah lama. Setengah tahun telah berlalu, dan ketika mereka bertemu lagi, identitas mereka berbeda. Bukankah Bai Jing membawamu ke Sekte Nebula? Zheng Lan bertanya dengan bingung. Mengapa kamu muncul di paviliun cermin bertanya? Dia tidak menghubungkannya dengan utusan Sekte Nebula. Itu karena hal itu tidak realistis. Bagaimana seorang murid yang baru memasuki sekte selama setengah tahun bisa memenuhi syarat untuk menjadi pembawa pesan Sekte Nebula? Apakah aku perlu menjawabmu? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Jadi kamu dikirim ke paviliun cermin bertanya oleh Sekte Nebula. Zheng Lan menebak. Itulah satu-satunya kemungkinan. Kalau tidak, mengapa pendatang baru seperti Xia Qingchen muncul di paviliun cermin bertanya? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, jangan pedulikan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan perdebatan. Bisakah kita tidak melakukan itu untuk saat ini? Mari kita mulai berbisnis. Namun, di mata Zheng Lan, dia menghindarinya dan menyetujui tindakannya. Hahaha, Zheng Lan tidak bisa menahan tawa, hahaha, itu menggelikan. Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Mungkin karena dia terlalu banyak tertawa hingga perutnya sakit dan keluar air mata. Bai Jing, kamu pasti buta. Dia tertawa terbahak-bahak. Meninggalkan seorang jenius sepertiku dan membawa orang biasa-biasa saja kembali ke Sekte Nebula, sungguh memalukan. Ia tertawa untuk melampiaskan kekesalan yang telah lama ia pendam. Lihat aku, lalu lihat Xia Qingchen. Bai Jing, apakah wajahmu sakit? Zheng Lan menertawakan langit. Saat ini, jarak antara dirinya dan Xia Qingchen bagaikan sebuah tamparan keras. Dia menamparkan wajah Bai Jing. Bab 247 Penglihatan akurat. Seolah menanggapi tawa marahnya, terdengar tamparan keras. Namun, itu tidak mendarat di wajah Bai Jing. Sebaliknya, benda itu mendarat di wajah Zheng Lan. Orang yang menyerang adalah Xia Qingchen. Aku tidak tahu apakah wajah Bai Jing sakit, tapi aku yakin wajahmu juga sakit. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Novelringan.com. Tawa marah Zheng Lan berakhir karena tamparan ini. Dia tanpa sadar menutupi wajahnya, merasa sangat terhina. Xia, aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Dia membenci Bai Jing karena meremehkannya. Namun, dia juga membenci Xia Qingchen karena telah merampas posisi murid Sekte Nebula miliknya. Tapi sekarang, Xia Qingchen telah diturunkan ke paviliun cermin bertanya, namun dia masih berani memprovokasi dia. Baiklah, kompetisi kita diinterupsi sebelum berakhir. Sekarang, ayo lakukan lagi. Saat itu, di Gua Abadi, murid yang bertanggung jawab atas perekrutan ingin menguji kekuatan Xia Qingchen. Karena itu, dia mengizinkan Zheng Lan dan Xia Qingchen berdebat. Namun, Zheng Lan sombong dan angkuh, dan dia dirobohkan oleh satu serangan telapak tangan dari Xia Qingchen. Setelah itu, perekrutan murid mengakhiri kompetisi, dan ditentukan seri. Zheng Lan tidak yakin. Dalam hatinya, Zheng Lan tidak berpikir bahwa dia telah kalah. Jika dia diberi kesempatan lagi untuk memulai kembali, hasilnya pasti kemenangannya dan bukan hasil imbang. Xia Qingchen memandangnya dengan acuh tak acuh, lebih baik kamu terus menantangku sesuai rencana awalmu. Jangan mencoba melawanku. Dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menantang Xia Qingchen.
Pergi ke neraka. Yang paling tidak disukai Zheng Lan adalah ekspresi tenang Xia Qingchen. Sekarang dia telah menjadi seekor anjing, dia masih harus memasang postur seperti itu. Sial, Zheng Lan mengutuk dan menamparnya sebagai balas dendam. Namun, yang tidak dia duga adalah Xia Qingchen hanya mengangkat telapak tangannya dan memblokir serangan itu. Zheng Lan merasa seperti baru saja menabrak sepotong tembaga dan besi. Kamu sudah sedikit meningkat. Zheng Lan terkejut, tapi dia tidak peduli. Untuk dikirim ke paviliun cermin yang bertanya, seberapa kuat dia. Tapi itu saja, kekuatanku saat ini berada di luar jangkauanmu. Kekuatan batin Zheng Lan melonjak saat dia melakukan teknik bela diri. Gunung tumbang dan laut terbalik. Petik 2. Kekuatan batin di tubuhnya mengalir keluar seperti tsunami. Jika orang biasa berdiri 10 kaki di depannya, dia pasti akan terlempar. Namun, Xia Qingchen seperti jarum dewa yang menstabilkan laut, berdiri di tempat tanpa bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Zheng Lan tercengang. Fluktuasi kekuatan batinnya bahkan dapat memaksa Sun kedua di tahap konstelasi utama mundur. Mengapa Xia Qingchen tampak seperti tidak terjadi apa-apa? Lagi, gunung tumbang dan laut terbalik. Masih tidak bergerak. Gunung tumbang dan laut terbalik. Petik 2. Dia masih tidak bergerak. Zheng Lan benar-benar terkejut di hatinya. Apa yang terjadi dengan Xia Qingchen? Dia tidak bereaksi terhadap serangan sekuat itu. Apakah kamu sudah cukup mengantri? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Zheng Lan merasa malu dan marah, jadi dia langsung melayangkan pukulan ke wajahnya. Kekuatan batin di kepalan tangan berdenyut dengan kekuatan unik. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu menggoyahkan Xia Qingchen. Pada akhirnya, Xia Qingchen benar-benar terharu. Dia hanya mengulurkan kelingkingnya dan dengan lembut menyodok dada Zheng Lan. Dalam sekejap, seolah-olah dia disambar petir, Zheng Lan tiba-tiba bangkit kembali dan mengeluarkan kabut darah. Untungnya, utusan khusus di belakangnya menangkapnya, jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Adegan ini menyebabkan keributan di kedua sisi. Bahkan murid-murid paviliun yang mencari cermin pun merasa ngeri. Mereka tahu bahwa Xia Qingchen adalah utusan khusus, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa utusan khusus ini, yang bahkan lebih muda dari mereka, akan memiliki kekuatan sebesar itu. Akibatnya jiwa mereka gemetar. Bahkan seseorang sekuat Zheng Lan bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun utusan itu. Pada akhirnya, utusan itu menusuk Zheng Lan dengan kelingkingnya dan dia muntah darah. Calon murid sekte tebing pedang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ada apa dengan kekuatan orang yang seumuran itu? Pada saat ini, Zheng Lan akhirnya diliputi keterkejutan. Dia menatap Xia Qingchen seolah-olah dia melihat hantu. Xia Qingchen bahkan tidak menggunakan kekuatan batinnya, namun dia mampu mengalahkannya hingga kondisi seperti itu. Sudah kubilang jangan mencoba melawanku. Pertarungan kita akan berakhir di gua abadi. Kamu hanya tidak percaya padaku. Xia Qingchen menarik kembali jarinya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu pasti telah melakukan sesuatu, kan? Zheng Lan bertanya dengan tidak percaya. Tangan dan kaki. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Setelah itu, dia menghilang seperti hantu. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan Zheng Lan. Utusan dari Sekte Tebing Pedang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan Zheng Lan sudah ditangkap oleh Xia Qingchen. Kemudian, dia membalik telapak tangannya dan menamparkan Zheng Lan ke tanah, menginjak dadanya. Prosesnya tampak lambat, namun kenyataannya, tidak memakan waktu sedetik pun. Ketika Zheng Lan sadar kembali, dia sudah berada di bawah kaki Xia Qingchen. Dengan sedikit kekuatanmu, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk melakukan sesuatu? Bukan apa-apa, kata Xia Qingchen dengan tenang, menginjak-injakmu sampai mati tidak lebih sulit daripada menginjak-injak seekor semut. Zheng Lan merasa seperti sedang bermimpi saat dia melihat wajah yang meremehkannya. Orang yang setara dengannya saat itu sebenarnya sangat menakutkan sekarang. Biarkan dia pergi. Utusan dari Sekte Tebing Pedang sangat marah. Beraninya dia membawa Zheng Lan pergi di depannya. Saat dia berbicara, dia maju selangkah dan menendang dada Xia Qingchen. Xia Qingchen bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia hanya mengulurkan satu jari dan menariknya dengan lembut. Enyah. Dia menggunakan hati 10.000 pedang yang kacau. Puluhan ribu pedang udara tersapu. Utusan dari Sekte Tebing Pedang tidak bisa menghindar tepat waktu dan dipaksa mundur oleh pedang udara yang tak terhitung jumlahnya.
Karena dia terus-menerus terkena pedang Qi, bekas darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Xia Qingchen dengan tidak percaya. Bagaimana seorang pemuda bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Namun, ketika dia melihat Zheng Lan diinjak, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Xia Qingchen. Di mana utusan khusus Sekte Nebula? Dia berteriak, murid Sekte Anda dengan jahat melukai seseorang, dan Anda hanya diam saja dan tidak melakukan apapun. Jika ada yang meninggal maka akan menimbulkan dendam antara kedua belah pihak. Saat itu, dia akan mendapat masalah besar. Pemuda di depannya mungkin tidak memahami implikasi dari hal ini, tetapi utusan khusus harus memahaminya. Yang aneh adalah tidak ada tanggapan. Sebaliknya, para murid paviliun cermin bertanyalah yang menerima tantangan dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Utusan dari Sekte Tebing Pedang mengerutkan kening dan berteriak lagi, di mana utusan khusus Sekte Nebula? Sektemu. Namun, sebuah suara tenang menginterupsinya. Untuk apa kamu berteriak? Bukankah aku tepat di depanmu? Xia Qingchen mengorek telinganya, yang berdenging karena getarannya. Utusan dari Sekte Tebing Pedang tercengang, Zheng Lan tercengang, begitu pula ratusan calon murid yang mengikutinya. Lalu, terjadi keributan. Astaga, dia masih sangat muda dan dia sudah menjadi utusan khusus Sekte Nebula. Tapi dia memang memenuhi syarat untuk menjadi utusan khusus. Bukankah mereka mengatakan bahwa Sekte Nebula sedang mengalami kemunduran? Mengapa ada favorit surga muda yang begitu kuat? Ketika Yan Ge dan yang lainnya mendengar ini, mereka merasa lebih bangga. Sekte Tebing Pedang selalu meremehkan Sekte Nebula. Tapi sekarang, mereka semua berseru kagum pada Xia Qingchen. Namun, mereka memahami perasaan satu sama lain. Mereka tidak percaya bahwa Xia Qingchen telah menjadi utusan khusus di usia yang begitu muda. Inilah sebabnya Xia Qingchen datang ke paviliun cermin dan dikira sebagai penggantinya. Mata Zheng Lan terbuka lebar dan pikirannya menjadi kosong. Kamu adalah utusan khusus Sekte Nebula. Setengah tahun telah berlalu. Xia Qingchen, yang telah dibawa pergi oleh Bai Jing, sekarang menjadi utusan khusus Sekte Nebula. Kekuatannya sebanding dengan tingkat pusaran ke-6 dari tahap konstelasi utama. Zheng Lan, yang telah ditinggalkan oleh Bai Jing, baru berada di tingkat pertama dari tahap konstelasi utama dan baru saja memasuki Sekte Tebing Pedang. Kenyataan kejam menghancurkan harga diri Zheng Lan. Harus kuakui, Bai Jing memiliki perhatian yang baik terhadap orang lain. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh dan melepaskan kakinya. Bai Jing tidak buta, tapi Zheng Lan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kata, bab 248 tinju kecil mengalahkanmu. Apakah kamu masih memiliki keberanian untuk bertarung dengan murid-murid paviliun Wenjing? Xia Qingchen berbicara. Zheng Lan kembali sadar dan semangat juang di matanya kembali menyala. Tentu saja, dia mengakui bahwa dia tidak sebaik Xia Qingchen, tetapi dia tidak akan pernah mengakui bahwa bakatnya terlalu lemah. Bai Jing telah salah menilai dan meninggalkannya. Baiklah, Yan Ge. Anda akan melawannya. Xia Qingchen mundur. Yan Ge mengangguk dan berjalan ke depan dengan ekspresi tenang. Zheng Lan bangkit, menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayolah. Saya kalah dari Anda dalam penilaian hari itu. Hari ini, mari kita menulis ulang sejarah. Lakukan gerakanmu, kata Yan Ge tanpa ekspresi. Keduanya langsung saling bertukar pukulan. Zheng Lan dan Yan Ge sama-sama berhasil menembus tahap konstelasi utama belum lama ini. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan batin Yan Ge sedikit lebih kuat daripada Zheng Lan dengan bantuan air Vajra dan esensi Qi 10 kali lipat. Selain itu, dia tidak pernah mengendurkan keterampilan bela dirinya, jadi dia lebih unggul dalam pertarungan. Setelah 20 gerakan, dengan sapuan ekor Phoenix-nya, dia menjatuhkan Zheng Lan ke tanah. Sepertinya Anda tidak bisa menulis ulang sejarah, kata Yan Ge ringan. Zheng Lan tidak percaya, itu tidak mungkin. Anda baru berada di lipatan ke-9 dari tahap konstelasi tengah sebulan yang lalu. Bagaimana Anda bisa mencapai tahap konstelasi utama hanya dalam sebulan? Petik 2. Jurang antara tingkat lipatan ke-9 dari tahap konstelasi tengah dan tahap konstelasi utama sangat sulit untuk diseberangi. Akan sulit untuk berhasil dalam sebulan. Yan Ge tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana dia bisa mencapai ini dalam sebulan? Itu tercapai dalam setengah hari. Apakah kamu masih ingin bertarung? Xia Qingchen bertanya dengan tenang. Bertarung. Zheng Lan tidak mau menyerah. Baiklah,
Yu Jian, pergilah. Xia Qingchen berbicara. Yu Jian, Zheng Lan sangat menghina. Setidaknya, Yan Ge pernah berada di atasnya, tapi Yu Jian pernah dikalahkan olehnya. Hak apa yang dia miliki untuk menantangnya? Hehehe, Xia Qingchen, apakah kamu meremehkan orang seperti ini? Kata Zheng Lan dengan marah. Xia Qingchen menutup matanya dan tidak berkata apa-apa, mengabaikannya. Yu Jian berjalan dengan pedang di tangannya dan memberi hormat, kakak senior. Tolong Zheng Lan. Zheng Lan tertawa, kamu pikir kamu siapa yang menantangku? Enyah. Dia tiba-tiba menggunakan kekuatan batinnya untuk mencoba mengirim Yu Jian terbang. Namun, Yu Jian tidak bingung. Dia menggunakan kekuatan batin pada tingkat pertama dari tahap konstelasi utama untuk melakukan teknik pedang yang sangat indah dan memotong fluktuasi kekuatan batin. Kekuatan batinnya hampir sama dengan Zheng Lan, tetapi teknik seni bela dirinya jauh lebih maju. Setelah 30 gerakan, Zheng Lan memiliki pedang panjang di tenggorokannya. Yu Jian tersenyum acuh tak acuh dan menyarungkan pedangnya. Terima kasih telah mengizinkanku menang. Zheng Lan berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat menerima kenyataan kejam seperti itu. Mereka yang lebih kuat darinya di masa lalu kini jauh di depannya. Mereka yang lebih rendah darinya telah melampaui dirinya. Kepercayaan diri Zheng Lan hancur total. Zheng Lan, jangan tertipu. Kedua murid itu pasti menghadapi beberapa keadaan khusus, itulah sebabnya kekuatan mereka meningkat pesat. Utusan dari Sekte Tebing Pedang memperingatkan. Zheng Lan kaget dan menyadari apa yang terjadi. Memang benar, perubahan kekuatan Yan Ge dan Yu Jian terlalu mendadak. Pasti ada alasan lain. Pada saat ini, Xia Qingchen dengan tenang berkata, kalian orang-orang Sekte Tebing Pedang pandai dalam segala hal, tetapi kalian suka menipu diri sendiri. Zheng Lan adalah orang yang ditinggalkan oleh Sekte Nebula. Mengapa kalian semua memuji dia sebagai orang nomor satu di antara murid-murid baru? Ratusan calon murid Sekte Tebing Pedang mengerutkan kening setelah mendengar ini. Jika Zheng Lan sangat lemah, apakah itu? Jika kamu memiliki kemampuan, lepaskan murid lainnya. Benar, jangan mencoba menipu kami dengan mudah. Xia Qingchen dengan tenang menatap lebih dari 100 murid dan menggelengkan kepalanya. Kalian tidak memahami dasar dari Sekte Nebula. Dia melambaikan tangannya, dan Zhang Lianxing berlari dengan patuh. Apa pendapat kalian tentang kekuatannya? Xia Qingchen bertanya kepada calon murid dari 100 lebih Sekte Tebing Pedang. Mereka saling memandang dan menggelengkan kepala. Dia tampak berusia sekitar 18 tahun. Kultivasi apa yang bisa dia miliki di usia yang begitu muda? Lianxing, pergi dan berdebat dengan orang nomor satu itu, Zheng Lan. Xia Qingchen dengan lembut menepuk punggungnya. Dalam proses menepuknya, dia diam-diam menyuntikkan semua kekuatan batinnya di tingkat 5 elemen tahap konstelasi utama ke dalam tubuhnya. Aku, Zhang Lianxing bertanya dengan perasaan bersalah. Saya hanya berkultivasi selama beberapa hari saja. Pergi. Xia Qingchen tidak menahan diri. Saat itulah Zhang Lianxing melangkah maju dengan gugup. Karena kemunculan tiba-tiba sejumlah besar kekuatan batin di tubuhnya, dia tidak dapat mengendalikannya secara merata, dan akibatnya, dia bahkan tidak bisa berjalan kit pendilu. Begitu dia mencapai Zheng Lan, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Adegan ini menyebabkan ratusan murid tertawa. Wanita ini, bisakah dia menjadi murid Sekte Nebula yang luar biasa? Hehe, kekuatanmu memang luar biasa. Saya terkesan. Utusan khusus dari Sekte Tebing Pedang tidak bisa menahan cemberut. Mengapa Xia Qingchen mengirim seorang gadis biasa yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam? Zheng Lan tertawa karena marah. Xia Qingchen, kamu menganggapku orang seperti apa? Mereka benar-benar mengirim orang seperti itu untuk bertanding. Dia menarik tangannya dengan marah dan bahkan menarik kembali postur bertarungnya. Kamu terlalu menghina, Zheng Lan berkata dengan kebencian. Zhang Lianxing tersandung, wajahnya memerah karena malu. Dia mendengus, apa yang lucu? Pernahkah kamu melihat orang jatuh sebelumnya? Pertanyaan ini mengundang lebih banyak tawa. Zhang Lianxing merasa malu sekaligus marah, berharap dia bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Dia berdoa dalam hatinya agar pertempuran ini segera berakhir dan dia tidak terus mempermalukan dirinya sendiri. Hei, kamu bisa bergerak. Zhang Lianxing memandang Zheng Lan dengan ketakutan. Pihak lain adalah seorang ahli di tingkat Sun pertama dari tahap konstelasi utama. Dia bisa menghancurkannya puluhan kali dengan satu jari. Zheng Lan menyilangkan tangannya dan mendengus.
Turun. Bukankah memalukan berkelahi dengan orang biasa? Zhang Lianxing melirik Xia Qingchen tanpa daya, tetapi Xia Qingchen tidak berniat mengizinkannya kembali. Dengan tak berdaya, Zhang Lianxing dengan hati-hati berkata, kalau begitu aku akan meneleponmu. Hati-hati. Dia diam-diam berjalan ke arah Zheng Lan dan meninjunya dengan tinju kecilnya. Kamu sangat menyebalkan. Turun. Zheng Lan mengerutkan kening. Dia meletakkan telapak tangannya dan mendorong dengan kuat. Zhang Lianxing salah mengira bahwa pihak lain akan melakukan serangan balik, dan menutup matanya karena ketakutan. Kedua kepalan tangannya yang kecil berbunyi saat dia menjerit, jangan mendekat. Jangan datang. Dia mengayunkan tinju kecilnya ke udara untuk beberapa saat. Ketika dia mendengar keheningan aneh di dekatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan membuka matanya sedikit karena ketakutan. Namun, saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar. Zheng Lan mengeluarkan air liur saat dia berbaring di tanah dengan depresi berat di dadanya. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Orang-orang di dekatnya, baik itu calon murid paviliun cermin bertanya atau sekte tebing pedang, terdiam. Mereka menatap Zhang Lianxing tanpa berkedip seolah-olah mereka sedang melihat monster. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa gadis biasa hampir membunuh Zheng Lan dengan tinjunya. Depresi di dadanya disebabkan oleh pukulan Zhang Lianxing. Ah! Siapa yang memukulnya? Siapa yang memukulnya? Kenapa kamu begitu kejam? Zhang Lianxing bertanya sambil buru-buru mundur. Mulut semua orang bergerak-gerak. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Utusan dari Sekte Tebing Pedang tersentak. Ada apa dengan Sekte Nebula? Sudah merupakan keajaiban bagi Xia Qingchen, yang memiliki bakat tak tertandingi, untuk muncul. Bagaimana gadis aneh ini, yang memiliki kekuatan batin yang menakutkan tetapi tidak memiliki keterampilan atau pengalaman bertarung, bisa melompat keluar. Saya sudah mengatakannya, Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, orang biasa sepertimu tidak akan memahami dasar Sekte Nebula kami. Calon murid Sekte Tebing Pedang tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Melihat Zhang Lianxing, Wang merasa kulit kepalanya mati rasa saat dia menelan ludah. Tiba-tiba, salah satu murid bertanya, utusan khusus Sekte Nebula, wanita muda ini berkata bahwa dia baru berkultivasi beberapa hari. Apakah itu benar? Bab 249 memasuki nebula saya. Kenapa kamu tidak bertanya saja padanya? Xia Qingchen menjawab dengan tenang. Semua orang menoleh untuk melihat Zhang Lianxing. Ini adalah pertama kalinya Zhang Lianxing melihat peristiwa sebesar ini. Dia mengayunkan tinju kecilnya karena ketakutan. Ya, saya baru berkultivasi beberapa hari. Aku memperingatkanmu, jangan menggangguku, jika tidak, aku akan menghajarmu sampai mati dengan tinju kecilku. Banyak pemuda yang begitu ketakutan sehingga mereka segera mundur. Langit mengasihani dia, tinju kecil itu benar-benar bisa memukul orang sampai mati. Lalu, jika aku bergabung dengan Sekte Nebula, apakah aku akan menjadi seperti dia? Murid itu mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Sudut bibir Xia Qingchen melengkung tanpa terlihat. Dia dengan tenang berkata, tentu saja tidak. Murid itu akan putus asa ketika Xia Qingchen berbicara lagi, tapi saya pasti bisa melakukannya di masa depan. Seperti yang Anda lihat, murid Sekte Nebula memiliki sumber daya yang melimpah dan persaingannya tidak ketat. Itu sebabnya ada begitu banyak murid luar biasa seperti saya dan Lianxing, kita juga dapat memiliki murid luar biasa yang meningkat secepat Yan Ge dan Yu Jian. Singkatnya, kami memiliki segalanya di Sekte Nebula, tetapi kami tidak memiliki cukup murid. Kata-kata ini tidak salah. Sumber daya Sekte Nebula tidak kalah dengan Sekte Tebing Pedang. Namun, mereka kekurangan murid yang berprestasi. Dapat dikatakan bahwa buburnya lebih banyak daripada biksu. Kalau begitu, aku ingin bergabung dengan Sekte Nebula, bolehkah? Murid itu keluar, tampaknya yakin. Penampilan Yan Ge, Yu Jian, Xia Qingchen, dan Zhang Lianxing adalah bukti terbaik. Sekte Nebula jelas tidak selemah rumor yang beredar. Kamu mau mati. Utusan dari Sekte Tebing Pedang menegur dan memperingatkan pihak lain dengan tatapan dingin. Tapi saya adalah warga Kadipaten di bawah kekuasaan Sekte Nebula. Saya baru saja kembali ke Kadipaten. Murid itu berkata dengan lemah. Satu kata lagi dan kamu akan mati. Utusan dari Sekte Tebing Pedang punya firasat buruk. Jika dia menjadi murid pertama, murid lainnya mungkin akan mengkhianati Sekte Tebing Pedang dan bergabung dengan Sekte Nebula. Karena, dia hampir tergoda. Suara mendesing. Saat ini,
Angin kencang datang. Hati murid Sekte Tebing Pedang bergetar saat dia menyerang dengan punggung tangannya. Namun, telapak tangannya dipegang erat oleh Xia Qingchen. Setelah itu, belati hantu Arhat ditempelkan di lehernya. Utusan khusus dari Sekte Tebing Pedang, seekor burung bijak memilih pohon untuk bertengger. Anda tidak bisa melawan surga. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Utusan itu baru saja hendak mencaci maki Xia Qingchen karena tidak tahu malu. Tetapi ketika dia melihat belati di lehernya, dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Tanda identitas hantu Arhat. Xia Qingchen memainkan sarung pedang di telapak tangannya dan berkata, apakah kamu punya saran? Utusan dari Sekte Tebing Pedang merasakan kakinya gemetar. Dia tahu aturan Sekte Nebula dengan sangat baik. Hanya orang yang membunuh hantu Arhat yang dapat memperoleh pelat perunggu tersebut. Kalau begitu, remaja muda di depannya adalah eksistensi yang telah berhasil membunuh hantu Arhat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Eksistensi macam apa yang dia temui? Apakah dia monster? Berusia 18 tahun, kekuatan di tingkat Phoenix kelima dari tahap konstelasi utama, utusan khusus Sekte Nebula, membunuh hantu Arhat. Ini, bahkan Yu Qing yang tidak sekuat ini, kan? Bisakah kamu menyingkir sekarang? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Utusan khusus itu buru-buru mengangguk dan dengan patuh berdiri di samping, tidak berani melawan. Xia Qingchen memandangi lebih dari 100 murid dan dengan tenang berkata, Lian Xing, tolong daftarkan mereka yang ingin bergabung dengan Sekte Nebula. Oh, Zhang Lianxing memegang sebuah buku kecil dan bertanya, bagaimana dengan mereka yang tidak mau? Satu pukulan per orang dan keluar dari paviliun. Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh. Kedatangan mereka yang tidak diundang bisa dikatakan sebagai sebuah provokasi. Memberi mereka pukulan adalah hukuman yang paling ringan. Namun, ketika para murid yang ragu-ragu mendengarnya, mereka sangat ketakutan hingga terus gemetar. Pukulan gadis dengan kekuatan mengerikan itu bisa membunuh seseorang. Oleh karena itu, lebih dari 100 murid bergabung dengan Sekte Nebula dengan setengah membujuk dan setengah memikat. Setelah melihat ini, utusan Sekte Cakrawala Pedang ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. 10 cabang Sekte Tebing Pedang telah menghabiskan 2 tahun untuk mengasuh murid-murid mereka, tetapi semuanya diambil oleh Sekte Nebula. Bagaimana dia akan melaporkan kembali? Yah, kenapa kamu tidak bergabung dengan Sekte Nebula? Xia Qingchen memandang ke arah utusan khusus dari Sekte Tebing Pedang itu. Saya adalah anggota Sekte Tebing Pedang dalam hidup, dan saya akan menjadi hantu Sekte Tebing Pedang dalam kematian. Aku tidak akan pernah menjadi budak dari dua keluarga. Yang terakhir berkata dengan tegas. Xia Qingchen melambaikan tangannya, lupakan saja kalau begitu. Anda bisa kembali dan menjadi hantu. Siapa yang memintamu membawa begitu banyak murid baru untuk bergabung dengan musuh? Petik 1. Saya tidak melakukannya. Saya datang ke paviliun untuk menantang, bukan untuk bergabung dengan musuh, bantahnya. Namun, dia melihat ke arah Zheng Lan, yang merupakan satu-satunya yang tersisa, dan kemudian ke para pemula yang berdiri di seberangnya. Utusan khusus itu tidak mampu membela diri. Dia bahkan tidak percaya bahwa dia di sini bukan untuk membelot ke musuh. Akankah para petinggi mempercayainya ketika dia kembali ke sekte? Akankah saudara-saudari senior dan junior yang menentangnya melepaskan kesempatan untuk memukulnya ketika dia sedang terpuruk? Jika dia kembali, dia hanya akan mati dan menjadi hantu liar dari Sekte Tebing Pedang. Ahem, burung bijak memilih pohon untuk beristirahat. Orang bijak tunduk pada keadaan. Nenek moyang sudah mengajarkan kita, dan kita di masa depan harus mengikuti mereka. Utusan itu terbatuk dan berjalan mendekat. Aku tidak mengkhianati Sekte Tebing Pedang. Saya hanya mengikuti panggilan nenek moyang saya. Utusan khusus itu bergumam pada dirinya sendiri. Di bawah tatapan menghina para murid baru, dia menguatkan diri dan menandatangani namanya. Pada titik ini, hanya Zheng Lan yang tidak sadarkan diri di tanah. Sisanya mengubah penampilan mereka dan bergabung dengan Sekte Nebula. Hari berikutnya, Xia Qingchen memimpin Yan Ge, Yu Jian, dan kelompok jenderal pemberontak dari Sekte Tebing Pedang kembali ke Sekte Nebula. Sepanjang perjalanan, mereka terus bertanya tentang situasi Sekte Nebula. Untuk menstabilkan situasi mereka, Xia Qingchen dengan santai memberi mereka beberapa petunjuk dan bahkan mengajari mereka beberapa hal kecil tentang perpaduan kekuatan batin. Namun, hal itu membuat mereka sangat gembira. Terutama cara mengintegrasikan kekuatan batin,
membuat mereka terkesiap kagum dan memuja sekte tersebut. Bahkan utusan itu pun sangat gembira. Sekte Tebing Pedang, kamu telah menyia-nyiakan 10 tahun masa mudaku. Utusan khusus itu telah mencoba memadukan kekuatan batinnya dan takjub. Dia menyesal bergabung dengan Sekte Tebing Pedang. Jika dia bergabung dengan Sekte Nebula lebih awal, dia akan bisa mempelajari keterampilan rahasia seperti itu. Beri saya waktu dan tenaga. Saya bisa menciptakan pasukan seniman bela diri yang kuat yang bisa menyapu Lingnan. Utusan khusus itu benci karena dia tidak bisa bersatu kembali dengan Xia Qingchen sesegera mungkin. Sebaliknya, Sekte Tebing Pedang tidak memberinya apapun dalam 10 tahun terakhir. Tiran kecil, aku tidak suka apa yang kamu katakan. Zhang Lianxing dengan malas digendong oleh orang-orang, mulutnya menggerogoti kaki ayam panggang yang berminyak. Bagaimana visi sialang saya bisa menjadi tentara prajurit? Nama utusan itu adalah Zhou Tianba. Dia dengan cepat melangkah maju dan tersenyum meminta maaf, kamu benar. Kita akan memiliki masa depan cerah jika kita mengikuti kakak senior Xia. Senang sekali kamu mengetahuinya. Di masa depan, bahkan jika kamu kembali ke sekte, kamu harus mengikuti petunjuk suamiku, mengerti? Hehe, aku mengerti. Zhou Tianba tidak menyesal bergabung dengan Sekte Nebula. Jika dia sudah dalam keadaan seperti itu, lalu bagaimana dengan murid-murid yang terpaksa melakukannya? Mereka tidak sabar untuk bergabung dengan sekte tersebut. Pada waktu itu, jauh di Sekte Nebula, Tuan Awan Agung dan Tuan Bintang Agung berada di Aula Master Sekte di puncak kelima. Di aula, keduanya berdiri dengan kepala menunduk, ekspresi mereka sangat serius. Seorang lelaki tua bermata emas sedang duduk di meja di depan mereka. Dia adalah wakil pemimpin sekte, Jin Xuanxi. Setelah mengirimkan mutiara bulan ke Tanah Suci, dia akhirnya kembali setelah setengah tahun. Bab 250 Kekuatan Tirani. Kalian berdua telah mengecewakanku. Jin Xuanxi selesai membaca gulungan setengah tahun dan berkata dengan tidak senang. Tuan Awan Agung dan Tuan Bintang Agung bertukar pandangan tak berdaya. Mereka sudah mencoba yang terbaik. Jangan bicara tentang mereka yang jauh. Xia Qingchen hanyalah seorang pemula. Bagaimana kalian bisa mengizinkan dia menggunakan gua awan langit berbintang? Tuan Awan Besar masih berencana meminjamkannya pohon Bodhi kuno. Wakil ketua sekte kembali untuk membersihkan dokumen penting di sekte tersebut. Dua di antaranya menarik perhatiannya. Gua awan langit berbintang dan pohon kuno Bodhi adalah sumber daya berharga bagi murid tingkat menengah yang berpengalaman ke atas. Bagaimana dia bisa menyerahkannya begitu saja kepada seorang pemula? Bukankah itu membuang-buang sumber daya sekte tersebut? Bintang Agung Lord dengan tenang berbicara, cermin penyingkap tulang berusia 1000 tahun dinilai dan dibawa kembali oleh Xia Qingchen. Tidak ada kesalahan selama penilaian. Hanya berdasarkan poin ini, tidak berlebihan jika membiarkan dia menggunakan gua awan langit berbintang. Tidak ada yang tahu tentang cermin tulang 1000 tahun sebelumnya. Siapa yang tidak bisa mendapatkannya kembali? Wakil ketua sekte tidak berpikir demikian. Master bintang hebat itu menghela nafas. Tidak mudah untuk menemukan orang yang tidak mencolok dan berkualitas dengan keterampilan penilaian. Xia Qingchen adalah kandidat yang paling cocok. Wakil ketua sekte tidak memahami situasi saat itu dan menyangkal kontribusi Xia Qingchen. Ini terlalu sewenang-wenang. Lupakan saja, itu sudah digunakan, tidak ada gunanya mengejarnya. Xia Qingchen, nada suara wakil ketua sekte berubah, tapi kamu tidak bisa lagi membiarkan Xia Qingchen menggunakannya. Pohon kuno Bodhi. Anda tidak mungkin memberitahu saya bahwa kepergian Xia Qingchen untuk memilih murid yang berprestasi juga merupakan kontribusi yang besar, bukan? Petik 1. Tuan Awan Besar merasa bersalah dan tidak membantah. Kontribusi misi utusan khusus hanya dapat dihargai paling banyak 2 hingga 3 bintang. Dia jauh dari memenuhi syarat untuk menggunakan pohon kuno Bodhi. Jika wakil pemimpin sekte tidak ada dalam sekte tersebut, dia mungkin masih sedikit lebih bias dan memiliki motif egois. Tapi sekarang wakil pemimpin sekte telah kembali, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hak untuk menggunakan pohon kuno Bodhi milik Xia Qingchen dibatalkan. Itu akan diberikan kepada Yan Nangui untuk digunakan. Wakil pemimpin sekte membuat keputusannya. Setelah mendengar ini, Tuan Awan Besar dan Tuan Bintang Agung mengangkat alis mereka pada saat yang bersamaan. Yan Nangui sudah kembali. Tuan Awan Besar bertanya dengan heran. Yan Nangui adalah murid tingkat lanjut, dan budidayanya telah mencapai tingkat bintang kecil. Dia adalah murid termuda di sekte tersebut. Bakat bawaan mereka berada di urutan kedua setelah para siswa di Tanah Suci.
Dia adalah fokus budidaya Sekte Nebula. Wakil Ketua Sekte mempunyai niat untuk melatihnya menjadi penerus Wakil Ketua Sekte. Dia telah menjalankan misi di luar sepanjang tahun. Sekarang dia telah kembali, Sekte perlu mengatur tempat yang baik untuk dia tinggal. Wakil pemimpin Sekte bergumam. Tuan Awan Besar dan Tuan Bintang Besar tidak keberatan. Bakat top seperti Yan Nangui memang harus diberi perlakuan khusus. Namun, wakil pemimpin Sekte bertanya dengan penuh pertimbangan, saya mendengar bahwa dari 8 tempat tinggal tingkat transenden, menara pendengar salju ditempati oleh pendatang baru, Xia Qingchen. Petik 2. Masalah ini bisa disembunyikan dari para murid, tapi bagaimana bisa disembunyikan dari petinggi Sekte? Tuan Awan Besar dan Tuan Bintang Besar mengerutkan kening ketika mendengar ini. Wakil pemimpin Sekte, mungkinkah kamu ingin membiarkan Yan Nangui menggunakan rumah Tingsui? Tuan Awan Besar merasa tidak senang. Dia tidak mengatakan apapun tentang mencabut hak Xia Qingchen untuk menggunakan pohon kuno Bodhi. Karena dia sebenarnya tidak memiliki kualifikasi. Namun, sangat tidak pantas untuk menyerahkan rumah Tingsui Xia Qingchen kepada orang lain. Saya tidak bisa. Sumber daya berkualitas tinggi harus diberikan kepada murid berkualitas tinggi untuk digunakan, kata wakil pemimpin Sekte. Sayang sekali membiarkan seorang pemula menggunakan rumah Tingsui. Lebih baik memberikannya kepada murid terbaik seperti Yan Nangui. Wakil pemimpin Sekte berkata dengan alasan. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kata Tuan Awan Besar dengan tegas. Rumah Tingsui dibeli oleh Xia Qingchen sendiri. Hak apa yang dia miliki untuk melepaskan kepemilikannya tanpa alasan? Wakil pemimpin Sekte berkata dengan acuh tak acuh, tidak bisakah kita mengembalikannya 100 bintang? Dia membutuhkan waktu setengah tahun, dan dia bahkan memanfaatkannya. Dari nada bicaranya, dia tidak hanya tidak mempersulit Xia Qingchen, tapi dia bahkan tampak menunjukkan kebaikan kepada Xia Qingchen. Wakil pemimpin Sekte, kamu tidak bisa melakukan ini. Master bintang hebat itu menggelengkan kepalanya perlahan. Ini jelas bukan soal bintang, tapi soal martabat. Kata Master bintang hebat. Ini tidak mungkin dilakukan. Maka dia harus memahami bahwa sebagai murid Sekte Nebula, dia harus melihat gambaran yang lebih besar. Wakil Ketua Sekte merasa bahwa dia berdiri tegak dan bisa melihat jauh, jadi dia lebih masuk akal daripada siapapun. Jika dia bahkan tidak bisa menanggung keluhan kecil ini, dia tidak pantas menjadi murid Sekte Nebula. Tuan Awan Agung dan Tuan Bintang Agung sangat marah ketika mereka mendengar kekeras-kepalaan Wakil Ketua Sekte. Hal lama ini menjadi semakin kacau. Demi memihak penggantinya, Yan Nangui, dia tidak peduli dengan murid lainnya. Saya tidak akan pernah menyetujui ini. Ekspresi Tuan Awan Besar berubah menjadi dingin. Xia Qingchen adalah ahli Dao formasi. Jika dia pergi dengan marah, itu akan menjadi kerugian yang tidak bisa dipulihkan. Orang tua ini juga sangat menolak. Bakatnya dalam menilai jarang terjadi. Bagaimana kita bisa mengabaikan bakat seperti itu? Kata Dewa Bintang Agung dengan suara yang dalam. Hai, wakil pemimpin Sekte membanting meja dan menatap keduanya. Apakah kalian akan memberontak? Dia hanya tidak mengerti mengapa penguasa Awan Agung dan penguasa Bintang Agung begitu bias terhadap Xia Qingchen. Dao formasi dan Dao penilaian harta karun keduanya kecil. Dao, seni bela diri adalah jalan sejati menuju kehebatan. Apakah perlu disebutkan siapa yang akan dituju oleh sumber daya tersebut? Tentu saja, itu adalah Yan Nangui. Selain itu, Xia Qingchen masih muda. Bagaimana dia bisa mencapai prestasi dalam Dao formasi dan menilai harta karun? Mungkin ada kesalahpahaman. Tuan Awan Besar sangat protektif dan berkata tanpa rasa takut, saya mempunyai hak untuk membuat keputusan di Sekte Nebula. Aku tidak bisa mengambil kembali rumah Tingsui Xia Qingchen. Master bintang hebat itu mengetukkan tongkat jalan di tangannya, sebelum dia pergi. Ketua Sekte telah menginstruksikan kami untuk mengelola Sekte bersama. Saya keberatan. Ketiganya memiliki yurisdiksi atas Sekte tersebut. Sekarang 2 lawan 1. Wakil pemimpin Sekte mengeluarkan segel emas dari lengan bajunya dan menamparnya di atas meja. Saya memiliki keputusan akhir sekarang. Wajah Tuan Awan Besar dan Tuan Bintang Besar berubah ketika mereka melihat tanda itu. Segel emas dari Master Sekte. Keduanya tampak serius. Pemimpin Sekte Jin Yin sedang mencari otoritas tertinggi. Dengan segel emas, seseorang dapat mengendalikan kekuatan Sekte tersebut. Wakil pemimpin Sekte sebenarnya telah mendapatkan segel emas dari pemimpin Sekte. Ketua Sekte telah mengatakan bahwa dalam periode khusus ini,
Wakil Ketua Sekte untuk sementara akan memiliki wewenang penuh untuk memutuskan semua masalah sekte. Wakil Pemimpin Sekte berteriak. Tidak peduli betapa enggannya Tuan Awan Besar dan Tuan Bintang Besar, mereka hanya bisa membungkuk. Kami akan mendengarkan perintah Wakil Ketua Sekte. Wakil Pemimpin Sekte memandang mereka berdua dengan dingin dan menyimpan segel emas Pemimpin Sekte di pelukannya. Master Sekte akan segera kembali, tapi selama ini, saya akan bertanggung jawab atas segalanya. Ekspresi Wakil Pemimpin Sekte melembut. Dia tidak ingin berselisih dengan dua pukulan besar terhadap seorang murid kecil. Karena kamu sudah memohon padanya, aku tidak akan menariknya kembali untuk saat ini. Ketika dia kembali, dia bisa keluar sendiri. Jika dia mengambilnya kembali sekarang, barang-barang yang ditempatkan Xia Qingchen di menara pendengaran salju semuanya akan dibuang tanpa perasaan. Tuan Awan Besar dan Tuan Bintang Agung tidak berekspresi, namun mereka dipenuhi dengan kebencian. Baiklah, sekarang mari kita urus perekrutan murid cabang. Ekspresi Wakil Pemimpin Sekte tetap sama. Utusan khusus yang pergi ke berbagai cabang untuk merekrut semuanya telah kembali. Baru hari ini mereka mengumpulkan dan memanggilnya. Segera, 9 utusan khusus yang menunggu di luar aula masuk dengan membawa daftar nama. Di gulungan itu ada daftar nama murid cabang yang direkrut kali ini. Besok adalah hari Senin, jadi jangan lupa untuk memilih.